Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1381, subscribe Penatua. Keahlian ilahi presidensian dapat berubah dan misterius. Tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Melihat bahwa dia akan melakukan sihir aneh, ketiganya dengan cepat bubar. Namun, sangat sulit untuk dihindari. Mantra ini tidak memiliki tanda atau tanda apapun. Ini adalah mantra yang langsung diberkati pada orang-orang. Hampir tidak mungkin untuk mencegahnya. Dikuburkan di makam yang sama. Tepat ketika Suyun dan Patriark Elang tidak dapat melarikan diri dan diubah menjadi binatang oleh Presiden Abadi lagi, Iblis Saint Api di sana tiba-tiba bertabrakan dengan tinjunya dan berteriak keras di mulutnya. Kemudian dia melihat sebuah lubang besar di langit, dan kemudian magma panas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari lubang itu dan mengalir langsung ke presidensian. Mantra itu terputus secara paksa, dan dia langsung disegel oleh magma yang tiba-tiba mendingin dan berubah menjadi ukiran batu. Aku ingin kamu mati. Api Saint Iblis meraung dan bergegas lagi, dan tinjunya yang besar menghantam ukiran batu. Tapi tepat sebelum tinjunya lewat, ukiran batu itu tiba-tiba pecah. Presidensian berbalik dan menatapnya secara langsung, tetapi dia tidak melawan. Bang! Tinju jatuh pada presidensian. Tidak ada kecelakaan. Tubuh Iblis Api Saint meledak lagi, dan pria itu juga terbang keluar. Ini adalah untuk mentransfer serangan pihak lain ke pihak lain. Ini terlalu sulit. Kamu tidak bisa bertarung lagi. Jika kamu tidak bertarung, kamu hanya bisa menunggu untuk dihancurkan. Apakah ada cacat pada lawan seperti itu? Suyun memandang Iblis Suci Api. Kali ini, dia tidak membangkitkan terlalu banyak kekuatan. Setelah orang-orang terkejut dan terbang, mereka tidak terluka parah, tetapi bagaimana menghadapi cara aneh presidensian? Kamu tidak bisa bertarung tanpa bertarung. Ini sudah berakhir. Presidensian samar-samar membaca sebuah kalimat dan tiba-tiba menutup matanya. Lalu ada 12 lampu dan bayangan di sekitar Suyun dan yang lainnya. Lampu dan bayangan dengan cepat berubah menjadi presidensian satu persatu. Pemimpin klan Elang menyapu dan melihat 12 hantu. Wajahnya seputih kertas. Dia akhirnya melakukan gerakan membunuh. Apakah ini? Apa? Iblis Api tidak mengerti. Tapi detik berikutnya, dia sadar. 12 sosok, semuanya presidensian, mengangkat tangan mereka dan menunjuk ketiga. Ini sudah berakhir. Kepala Elang bergumam. Kedua-belas sosok itu semua bisa mengetahui kekuatan sihir yang aneh. Pada saat ini, Suyun dan ketiga orangnya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak ada sudut mati di sekitar. Apakah tidak ada cara untuk pergi? Tidak. Kita tidak harus menunggu untuk mati. Mata Suyun dingin, dan tangannya yang kosong mendesaknya lagi. Dia langsung meraih Presiden Abadi di sana, dan pria itu muncul di sebelah Presiden Abadi hampir seketika. Pedang 2 bulanan itu terbang langsung dan memotong ke arahnya. Halo biru pada bilahnya tiba-tiba meledak. Namun, bahkan jika pedang ini mengenai presidensian, dapatkah itu berpengaruh? Presidensian tidak bergerak, tetapi menggunakan kekuatan sucinya dan mulai menyerap kekuatan abadi Suyun. Dia tampaknya memiliki sarana yang mirip dengan jubah kekaisaran suci. Jika dia mendekat, dia tidak mengosongkan Suyun. Pedang Suyun tidak bisa membunuhnya, dan dia tidak rugi. Napas yang diserap dari Suyun sudah cukup baginya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak seperti sebelumnya. Wow! 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 Di antara kilat dan batu api, ada cahaya ajaib pada ketiga orang itu, dan kemudian perasaan tendon dan tulang patah muncul lagi. Ini sudah berakhir. Setelah diubah oleh kekuatan ilahi, ketiganya akan kehilangan kekuatan apapun dan dibantai oleh presidensian. Cara seperti itu bisa disebut melawan langit. Apa? Saat itu, presidensian tiba-tiba menyadari sesuatu yang buruk. Wajahnya berubah dan melihat ke samping. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya tiba-tiba pecah menjadi ribuan keping dan melayang di udara. 12 sosok di sekitarnya runtuh seketika, dan mantra itu dihilangkan secara paksa. Rasa sakit dari ketiganya segera menghilang. Pemimpin klan Elang dan Iblis Saint Api tercengang dan melihat sekeliling dengan takjub. Tampaknya mereka belum kembali ke akal sehat mereka. Setelah beberapa saat, mereka melihat sesuatu dan menatap Suyun dengan heran. Tapi Suyun memegang pedang di satu tangan. Pedangnya telah dipotong, tetapi yang paling mereka takuti adalah gas abu-abu dan hitam yang terbungkus dalam pedang. Baunya luar biasa, terutama roh jahat di atas, bahkan Patriark Elang dan Iblis Api Saint tidak tahan, dan mereka bahkan tidak berani mendekat. Apa yang terjadi? Mengapa presidensian tiba-tiba menjadi Santo Api membosankan? Napasnya sangat kuat, itu pasti bukan nafas Suyun. Suyun, apa yang kamu lakukan? Pemimpin klan Elang pucat dan ketakutan. Namun, Suyun tidak punya waktu untuk berbicara dengan Patriark Elang kali ini. Dia tidak tahu di mana harus mengeluarkan pedang transparan dan menusukkannya langsung ke tubuh pedang Suang Yue. Oh! Tubuh pedang langsung ditusuk oleh pedang yang tidak penting, dan nafas pada tubuh pedang tampaknya diserap oleh tubuh pedang. Itu dengan cepat mengalir ke pedang.
Dalam sekejap mata, pedang transparan itu menjadi gelap, dan pedang 2 bulanan itu berangsur-angsur pulih. Namun, napas hitam terakhir tidak sepenuhnya mengebor ke pedang kecil, tetapi bertahan di tubuh pedang bulan ganda, dan akhirnya mengebor ke pedang bulan ganda. Tubuh pedang sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Wajah Suyun tampak garang dan mengerikan. Dia meraih gagang pedang kecil itu dan mencoba menariknya keluar. Pedang kecil itu bergerak sedikit. Setelah beberapa saat, dia benar-benar memisahkannya dari tubuh pedang bulan ganda. Ketika dia mencabut pedangnya, Suyun langsung jatuh ke bawah kepalanya. Dia berkeringat dan terengah-engah. Ki abadi miliknya kosong. Mantra apa yang baru saja dia gunakan? Dibutuhkan begitu banyak kekuatan. Pemimpin klan elang bergegas dan memeluk Suyun. Apakah kamu baik-baik saja? Patriark elang bertanya. Tidak ada, tapi, kata Suyun lemah. Tetapi sebelum kata-katanya selesai, ada suara aneh lagi di mana tubuh Presiden Xian patah. Residu yang rusak perlahan menggumpal, dan sepertinya ada tanda-tanda kelahiran kembali. Namun, masih ada bau gelap pada residu itu, seolah-olah mereka menghalangi mereka untuk disatukan. Tidak, Presiden Xian akan dilahirkan kembali. Iblis api berseru. Kita harus menemukan cara untuk menjebaknya. Api Sein Iblis segera membuka mulutnya dan memuntahkan api, berniat untuk membakar fragmen-fragmen itu, tetapi fragmen-fragmen ini tampaknya tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat dihentikan dengan cara apapun. Mereka seperti cahaya, tetapi mereka lebih kuat dari cahaya, dan berkumpul di tengah sedikit. Mata pemimpin klan elang abadi itu dingin dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bergegas ke pecahan Presiden Xian, mengeluarkan permata dan menghancurkannya. Fragmen tampaknya tertarik oleh gaya magnet dan berputar ke arah mutiara. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar terserap, dan mutiara biru menjadi gelap. Apakah ini 9 manik-manik angin suci? Teriak Santo Api. Manik surgawi Jiu Sen Feng bukanlah senjata ajaib. Ini adalah sumber utama untuk mempertahankan kekuatan angin dari keluarga elang surgawi kita. Bagian dalamnya adalah kekuatan tertinggi dari keluarga elang surgawi kita. Sekarang, mengandalkan kekuatannya, aku dengan enggan memblokir milik Presiden Xian. Fragmen tubuh dan untuk sementara menekan jiwanya, tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Aku percaya itu akan membentuk kembali tubuhnya dan pulih dalam waktu singkat. Pada saat itu, Jiu Sen Feng Tianzu tidak dapat menekannya. Patriark elang tenggelam. Kalau begitu, kita harus menemukan cara untuk menghilangkannya sepenuhnya. Jangan banyak bicara. Situasi Suyun tidak optimis. Mari kita mundur sementara dan membuat beberapa rencana. Jiu Sen Feng Tianzu dapat menyegel Xianting setidaknya selama 3 hari. Kita masih punya waktu. Kata Patriark elang. Bagus. Kalau begitu mari kita bersihkan orang-orang Xianting di depan kita. Kata Santo Api dan bergegas lurus ke depan. Pemimpin klan elang tidak sembrono seperti Santo Api. Melihat Suyun tampak salah, dia berpikir berulang kali dan membawanya ke tempat yang tenang untuk mendesaknya agar pulih. Wajah Suyun sangat pucat, tetapi dalam pucat ini, ada udara hitam yang tak terlihat. Bahkan jika kekuatan pemimpin klan elang itu murni, tidak mudah untuk membasahi kembali tubuh Suyun yang kering. Apa yang sedang terjadi? Sesaat kemudian, Suyun perlahan membuka matanya dan melihat napasnya, yang tampaknya jauh lebih baik. Suyun, ada apa? Mengapa kamu membunuh Presiden Xian dan situasimu sangat buruk? Aku baru saja mengintip ke dalam tubuhmu dan menemukan bahwa kecepatan pernafasanmu telah turun setengahnya. Kepala elang ilahi bertanya dengan cepat. Segala macam keraguan yang terperangkap di dalam hatinya membuatnya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, aku tidak membunuh Presiden Xian, tetapi roh pedang dari pedang sengit membunuh Presiden Xian. Suyun mengangkat tangannya dan melihat, tetapi dia melihat ada jejak udara abu-abu dan hitam di antara kelima jarinya. Semangat pedang yang ganas. Pemimpin klan elang sangat ketakutan sehingga dia diam-diam memanggil anak baik. Apakah dia berani menggunakan hal seperti itu? Ya, sebenarnya, aku tahu sejak lama bahwa Presiden Xian tidak dapat melakukan apapun dengan kemampuan aku. Tubuhnya kuat, aku tidak mengatakan apakah itu bisa dipatahkan. Bahkan jika itu rusak, itu tidak bisa dipatahkan. Dihancurkan. Jadi aku pergi untuk menemukan roh pedang dari pedang yang ganas. Dengan bantuannya, aku mendapatkan jejak roh pedang dari pedang yang ganas dan menyegelnya dalam senjata ajaib khusus ini. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan Presiden Xian ketidaksiapan, hanya saja kekuatan Presiden Xian melebihi harapan aku, dan pedang yang ganas itu jauh lebih mengerikan daripada yang aku kira. Dia melihat pedang 2 bulanan yang melayang di sampingnya dan berkata dengan lemah, sekarang, bukan hanya aku, tetapi juga pedang di sekitarku terkikis oleh bau pedang yang ganas. Lihat ini, baunya tidak bisa dikeluarkan. Apa itu seharusnya? Kepala klan elang mengerutkan kening dan berkata, desas-desus bahwa pedang ganas menghancurkan dunia sudah diketahui oleh banyak orang di dunia. Aku khawatir roh pedang dari pedang sengit juga akan berdampak pada pikiran orang-orang. Aku tidak tahu itu. Suyun terkesiap. Dia tampaknya menyadari kekhawatiran Patriark elang dan berkata, jika aku benar-benar dikendalikan oleh pedang yang ganas, Patriark, kamu memiliki hak untuk membunuh aku. Mari kita bicarakan ini nanti. Mari kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan Presiden Xian dulu. Pemimpin klan elang berkata, dan mengeluarkan 9 manik-manik angin suci. Melalui manik-manik, kamu dapat melihat bahwa tubuh Presiden Xian yang patah masih perlahan berkumpul ke tengah. Sekarang, kepala telah dipadatkan.
1382. Suyun tidak tahu apa yang dilakukan 9 manik-manik surgawi angin suci. Tidak nyaman baginya untuk bertanya kepada kepala klan elang surgawi. Namun, karena benda ini dapat menyegel presidensian untuk sementara, mereka masih punya waktu untuk diperjuangkan. Setelah presidensian disegel, Iblis Api Sein segera berbalik dan membunuh di medan perang tentara Xianting dan tentara koalisi. Menghadapi iblis super seperti itu, pasukan Xianting sangat sulit untuk dilawan. Dewa Pedang tersenyum dan dikendalikan oleh leluhur pedang, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Namun, tidak ada ahli Xianting yang tersisa yang bisa menahan api Sein Iblis. Di bawah kepemimpinan Iblis Api Sein, pasukan Xianting mundur satu demi satu, sulit untuk melawan koalisi Suyun. Di pihak Suyun, kekuatan makhluk abadi, iblis, dan iblis kacau balau. Meskipun pasukan koalisi itu kompleks dan beragam, hati orang-orang secara tak terduga bersatu, karena menghancurkan Xianting adalah keinginan umum orang-orang ini. Jika tahu berbeda, mereka tidak akan bekerja sama. Jika tahu itu sama, bagaimana mungkin mereka tidak bergerak maju bergandengan tangan? Sebaliknya, Xianting sangat berbeda. Kelompok orang Xianting yang dikumpulkan oleh Presiden Xian sebelumnya cukup setia dan bekerja keras melawan musuh-musuh ini, tetapi makhluk abadi yang ditundukkan dengan paksa mungkin tidak demikian. Meskipun beberapa orang benar-benar ingin mengikuti Presiden Xian, kebanyakan orang sangat jijik dengan cara besi dan darah Presiden Xian. Selain itu, Presiden Xian membunuh kerabat dan teman mereka, bagaimana mereka bisa berdamai? Jadi segera setelah perang pecah, sekelompok abadi menyerang tentara Xianting secara langsung, dan tentara Xianting sudah dikalahkan. Dalam hal ini, menjadi semakin sulit untuk didukung. Perang yang tampaknya besar ini hanya berlangsung setengah hari, dan berakhir dengan evakuasi orang-orang Xianting. Namun, pasukan sekutu akan memotong rumput dan menghilangkan akarnya saat ini. Tentara Xianting mundur, dan pasukan sekutu masih mulai mengejar. Dengan bantuan orang-orang Elang Suci, kecepatan tentara aliansi sangat cepat. Mereka mengejar tentara Xianting satu per satu. Siapapun yang tidak mau menyerah akan langsung dibunuh tanpa ampun. Secara bertahap, semakin banyak orang terbunuh dan terluka di pasukan Xianting, dan mereka yang tidak dapat melarikan diri mulai membungkuk dan menyerah. Di hadapan pasukan seperti itu, mereka memiliki sedikit kemampuan untuk melawan, belum lagi keberadaan Santo Api dan Presiden Abadi yang sudah lama tidak muncul, yang membuat mereka semakin putus asa. Ketika Suyun dibawa ke medan perang oleh Patriark Elang, perang berakhir. Tentara Xianting melarikan diri atau menyerah dan telah benar-benar padam. Penghapusan kekuatan ini juga menunjukkan bahwa era Xianting telah benar-benar tenggelam ke dalam palung. Alasan mengapa ini belum berakhir adalah karena Presiden Xianting tidak mati. Suyun tidak berani menggunakan pedang yang ganas, jika tidak, tubuh dan jiwanya tidak tahan sama sekali. Saat ini, hanya pedang ganas yang dapat sepenuhnya menghancurkan Presiden Xian. Kali ini untuk menjebak Presiden Xian adalah satu-satunya kesempatan bagi Suyun dan yang lainnya. Begitu mereka melewatkannya, mereka tidak akan ada di sana. Orang-orang Xianting yang tersisa sulit untuk menjadi iklim. Kunci apakah Xianting dapat dihancurkan terletak pada Presiden Xian. Jika Presiden Xian tidak mati selama sehari, dunia peri tidak akan damai. Suyun tidak ingin orang-orangnya sendiri terus mengejar dan membunuh orang-orang Xianting yang tersisa. Tidak ada artinya, jadi dia langsung melepaskan tangannya dan memulai seluruh pasukan. Tentu saja, butuh 2 atau 3 hari untuk pindah dari tempat ini, bahkan jika kamu menggunakan kecepatan berkat ajaib dari orang elang untuk kembali ke kediaman rahasia. Pada saat itu, Presiden Xian sudah lama keluar. Oleh karena itu, saat ini, Suyun mengumpulkan semua orang yang bertanggung jawab dan orang-orang kuat dengan sarana ke langit untuk membahas bagaimana menghadapi Presiden Abadi yang akan bergegas keluar dari 9 manik-manik angin suci. Di tanah awan yang terpencil, Iblis Sein Api dan pemimpin klan elang berdiri di depan. Di bagian bawah adalah permaisuri dunia bawah, Wu Mian dan lainnya. Qin Qianlong, Xing Bai, Wei Ming, Cai Tian, Xiang Yang dan yang lainnya baru saja datang untuk memberi hormat kepada Suyun, pemimpin klan elang dan Iblis Api Sein. Setelah semua orang datang, pemimpin klan elang berbicara langsung. Waktunya mendesak, jadi aku akan mempersingkat cerita. Meskipun kami telah memperoleh sedikit keuntungan untuk sementara dalam pertarungan kami dengan Xianting kali ini, aku ingin memberitahu kamu bahwa bahaya kami belum hilang, karena ada orang yang tidak mati, dan orang ini sangat sulit untuk kita tangani. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak bisa damai. Pemimpin klan elang berkata, membuang 9 manik-manik angin suci di tangannya. Manik-manik melayang di udara dan berputar dengan lembut. Mata orang-orang langsung tertarik dengan manik-manik itu. Banyak orang yang penasaran melihat pecahan-pecahan di dalam manik-manik tersebut. Namun, ketika mereka melihat titik kecil di pecahan yang berhasil disatukan, mereka semua terkejut. Pria itu adalah kepala. Ini adalah kepala Presiden Xian. Melihat kepala ini, orang-orang terkejut dan terpana. Kepala keluarga elang tidak ingin menjual apapun, jadi dia membuka mulutnya dan menjelaskan masalah itu dengan kasar. Dengan kata lain, haruskah kita menghapus 9 manik-manik angin suci sebelum Presiden Xian bergegas keluar? Akankah 3 hari terlalu ketat? Qin Qianlong mengerutkan kening. Tidak ada 3 hari. Sekarang, mungkin hanya sedikit lebih dari 2 hari. Jangan membicarakan hal penting. Beruntung bisa menekannya selama 3 hari. Suara lemah Suyun keluar. Lalu, tuanku, apa yang harus kita lakukan? Xing Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Namun,
Su Yun meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku dalam keadaan ini, aku khawatir aku tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menghancurkan Presiden Xian. Sekarang diskusi, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Patriark Elang berkata pelan. Bagaimana? Wei Ming menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, tubuh Presiden Abadi memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat sehingga dapat diatur ulang setelah patah. Aku khawatir itu karena jiwanya sangat kuat. Apalagi, kekuatan jiwa berada di luar imajinasi. Dia dapat menggunakan energi jiwa untuk memadatkan kembali tubuh yang rusak dan membuat tubuh yang rusak pulih dengan cepat. Jika kamu tidak dapat membunuh jiwanya, semuanya tidak akan membantu. Namun, itu harus sangat sulit untuk menghancurkan jiwanya. Lebih baik menggunakan senjata ajaib untuk mengekstrak jiwanya dari manik-manik, lalu menghancurkannya dan menghilang. Ini terdengar masuk akal, tetapi pemimpin klan Elang menunjukkan dengan belak-belakan, alasan mengapa Presiden Xian sulit dibunuh adalah karena sumber kekuatannya tidak berasal dari tubuh, tetapi dari jiwa. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat jiwanya kuat, yaitu jiwanya adalah kekuatan aslinya. Jika kamu ingin mengeluarkan jiwanya dari daging, jiwanya akan dengan cepat memadatkan daging dengan sihir yang luar biasa. Dengan cara ini, itu setara dengan menyelamatkannya dari penjara dari 9 manik-manik angin suci. Dengan cara ini, situasinya akan lebih buruk. Jiwa, kerumunan tampak sedikit bingung. Kepala Elang Ilahi mengambil napas dan berkata dengan suara rendah, mungkin kamu tidak bisa mengerti, tetapi sekarang sulit bagi aku untuk menjelaskan kepada kamu bahwa keadaan Presiden Xian saat ini telah mencapai puncaknya. Titik di mana segala sesuatu bisa berubah menjadi daging, jiwa tidak bisa mati, dan sama seperti langit dan bumi. Jika kamu tidak menghancurkan jiwanya, kamu tidak dapat membunuhnya. Kemudian gunakan susunan penjara ajaib khusus untuk jiwanya, biarkan jiwanya mengalami rasa sakit robek, dan kemudian mati. Pei Tian berkata, tidak berguna. Jiwanya tidak rapuh seperti jiwa makhluk abadi biasa. Kekuatan jiwanya mungkin lebih tebal dari dagingmu. Sang Patriark menolaknya, nah, lemparkan 9 manik-manik surgawi angin suci langsung ke magma eskatologis dan hancurkan dia dengan magma eskatologis. Kata Siang Yang, apa-apaan magma eskatologis itu? Apakah suhu aku tinggi? Aku tidak bisa menyakiti Presiden Xian. Bisakah magma sialan itu bekerja? Teriak Santo Api. Siang Yang menciutkan lehernya dan tidak berani mengatakan apa-apa, aku khawatir penghancuran materi biasa tidak dapat melukai jiwa Presiden Xian, apalagi membunuhnya. Faktanya, Patriark, aku juga meragukan pandangan kamu. Jika jiwanya benar-benar kuat, mengapa jiwanya masih aman di hadapan pedang Ki yang ganas? Bisakah kekuatan jiwanya lebih tinggi dari pedang Ki dari pedang yang ganas? Aku tidak percaya ini, jadi dia harus memiliki yang spesifik. Senjata ajaib, dan tepat ketika pedang ganas itu menyerang, senjata ajaibnya kebetulan membiarkan kuncinya menghindari roh pedang dari pedang yang ganas, sehingga dia tidak bisa dibunuh. Su Yunsen berkata, jika kita tidak menemukannya, senjata ajaib dan temukan cara untuk memecahkannya, maka Presiden Xian tidak akan mati, dan cepat atau lambat kita akan dibunuh satu persatu olehnya. Xianting akan diatur ulang, dan situasi di dunia peri masih belum bisa dibuka. Semua usaha kita akan tetap sia-sia, dan semuanya akan tetap sama pada akhirnya. Kata-kata itu jatuh, dan semua orang terdiam. Su Yun tidak khawatir. Kekuatan Presiden Xian jelas bagi semua orang. Bagaimana orang yang bisa mendominasi dunia peri selama bertahun-tahun bisa dibunuh dengan mudah? Bahkan jika kamu menemukan seseorang yang dekat dengannya, apa yang dapat kamu lakukan dengannya? Tubuh abadi benar-benar tak terkalahkan, kamu salah jika berpikir demikian. Saat itu, sebuah suara melayang dari kejauhan. Kerumunan melihat ke arah sumber suara. Ada banyak makhluk abadi di sekitar. Orang-orang ini mendekat, dan mereka tidak peduli. Namun, sekelompok makhluk abadi dengan kostum Xianting terbang di udara. Jarak, orang-orang ini muncul, dan para ahli pasukan koalisi segera gugup. Tentara ada di sini, tetapi orang-orang ini berani datang secara terang-terangan. Pihak lain harus berusaha. Namun, Su Yun melambaikan tangannya dan berteriak, jangan-jangan gugup. Itu orangnya sendiri. Apakah mereka memberi kita informasi? Tanya Qin Qianlong. Su Yun mengangguk. Xiao Lei dan yang lainnya yang datang. Kali ini, dia tidak hanya datang, tetapi juga membawa beberapa teman terpercaya. Su Yun memandang Xiao Lei, dan Xiao Lei juga menatapnya. Dia melihat bahwa wajah Su Yun sedikit buruk. Alis Willow Xiao Lei sedikit berkerut. Su Yun, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, Xiao. Apa maksudmu kau baru saja mengatakan kami salah? Su Yun bertanya tanpa memikirkan hal lain. Maksud aku, ide kamu salah. Presiden Xian tidak terkalahkan, dan tidak ada keberadaan yang tak terkalahkan di dunia ini. Dia dapat dihancurkan, dan apa yang kamu katakan tentang jiwa yang kuat atau jiwa yang kuat? Hal khusus untuk melindunginya dari bahaya juga harus salah. Meskipun aku tidak tahu mengapa Presiden Xian dapat meregenerasi tubuhnya tanpa batas, aku samar-samar menyadarinya, dia harus mengandalkan sesuatu untuk menjaga dagingnya selamanya, kata Xiao. Su Yun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup, ada apa? Su Yun bertanya dengan tergesa-gesa. 1383. Sejak penghancuran kediaman Xianting, aktivitas Presiden Xian telah berada di bawah pengawasan kami. Tidak ada tempat latihan di atas pengadilan untuk dia gunakan. Dia hanya secara khusus memerintahkan seseorang untuk membagi area budidaya. Sebagai Menteri Xianting Departemen Sumber Daya, aku harus mengirim banyak materi ke Presiden Xian di masa lalu, jadi aku memiliki beberapa kontak dengannya.
Aku menemukannya dari informasi langsung aku, dalam setiap 7 hari kultivasi, Presiden Xian akan menghabiskan 1 hari untuk menaklukkan yang lain. Sekte abadi dan dapatkan sumber daya untuk mengolah dan mengisi Xianting yang kosong. Sarananya sangat kuat, Sekte abadi biasa hampir tidak dapat bertahan selama 1 jam. Jika mereka sedikit keras kepala, itu hanya akan memakan waktu kurang dari setengah jam. Namun, setelah setiap pertarungan, Presiden Xian tidak segera kembali ke kediaman sementara Xianting, tetapi menghilang untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang telah dia lakukan. Jadi aku kira alasan mengapa Presiden Xian begitu kuat mungkin BE terkait dengan ini. Jika kita dapat mengetahui di mana dia selama setengah hari menghilang, mungkin akan sangat membantu untuk melenyapkan dia sepenuhnya. Xiao Lei berkata kepada Su Yun dengan wajah serius. Su Yun terdiam. Apa yang kamu katakan benar-benar mencurigakan, tetapi sekarang kami tidak tahu, bagaimana kami bisa tahu kemana Presiden Xian pergi. Jika kamu memulai penyelidikan sekarang, waktu tidak akan menang sama sekali. Hanya ada 2 hari lagi. Ini, lebih baik untuk menyebarkan lebih banyak array dan membuat lebih banyak persiapan. Setelah muncul, kita dapat menemukan cara untuk membunuhnya. Bukankah lebih aman? Patriark Elang tenggelam. Bunuh. Terus lakukan ini. Aku khawatir aku tidak bisa. Kali ini, aku beruntung menghancurkan dagingnya. Lain kali, aku tidak akan seberuntung itu. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Jadi, Su Yun, apakah menurutmu ada cara? Patriark Elang bertanya. Su Yun berpikir sejenak, tiba-tiba memikirkan sesuatu, tampak tegang dan berkata, ya. Apa? Patriark Elang bertanya. Aku belum tahu, tapi terserah kamu. Dia menoleh dan menatap Patriark. Pemimpin klan tercengang dan tidak tahu apa yang dimaksud Su Yun. Aku khawatir akan memakan waktu 4 atau 5 hari untuk kembali ke stasiun dari sini. Tapi jika terserah kamu, berapa lama kamu bisa mengirim aku ke sana? Pemimpin klan Elang berpikir sejenak dan berkata, setengah hari sudah cukup. Oke, bawa aku kembali ke stasiun secepatnya. Pergi sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan banyak tanya, ayo pergi. Su Yun berteriak. Patriark Elang tidak berani ragu dan berkata kepada para kemanusiaan, tunggu di sini. Aku akan ikut dengan Su Yun. Ketika suara itu jatuh, orang-orang memegang Su Yun dan terbang langsung. Pada saat semua orang tidak berdaya dan bingung, Su Yun hanya memikirkan satu orang dan satu-satunya keberadaan yang bisa memberinya jawaban. Itu satu-satunya yang dia punya. Tuhan dunia. Kepala klan Elang mendesaknya untuk menggunakan sihirnya sepenuhnya. Su Yun merasa tubuhnya hampir berserakan oleh aliran udara, dan pemandangan di kedua sisi benar-benar kosong. Orang-orang tampak bergerak maju dalam sekejap, dan tak lama kemudian, tubuhnya mulai panas. Jika kepala klan Elang tidak melindungi tubuhnya dengan sihir, aku khawatir tubuhnya akan hancur dalam pergerakan sinar. Apa yang dikatakan pemimpin klan Elang itu benar. Benar saja, setelah lama kungfu, mereka mendekati stasiun rahasia. Tidak banyak orang di stasiun, tetapi hanya beberapa pasukan pertahanan. Jika kamu tidak dapat mengalahkan Presiden Xian kali ini, stasiun pasti tidak akan ada, jadi Su Yun tidak berniat meninggalkan banyak kekuatan. Itu belum diekspos untuk saat ini, jadi tidak ada bahaya. Namun, pesona rubah 1000 berdiri di gerbang lebih awal, seolah-olah dia telah memperhatikan bahwa Su Yun akan datang. Begitu Su Yun dan Patriark Elang mendarat, jimat rubah 1000 buru-buru berteriak, saudaraku, cepat pergi ke pengadilan. Penguasa dunia Wan Hua sedang menunggumu. Sepertinya dia tahu aku akan datang padanya. Su Yun berkata, dan dengan cepat melangkah ke stasiun. Kemudian, penjaga halaman dipindahkan. Ketika Su Yun dan ketiganya bergegas ke halaman, cahaya putih mekar dan awan menyelimuti halaman, yang tampak seperti alam mimpi. Di tengah halaman, beberapa lampu berwarna melayang, dan seorang gadis berdiri dengan tenang di tengah. Memegang manik-manik transparan di tangannya, gadis itu menutup matanya seolah-olah dia sedang berdoa. Ketiganya berdiri di gerbang halaman dan tidak berani masuk. Setelah kurang dari setengah kungfu Zhu Xiang, dia perlahan membuka matanya dan bibir ceri merah muda mulai lembut. Masuk dan bicara. Su Yun mengangguk dan berjalan masuk. Wajah kecil menawan gadis itu tampak sedikit pucat, dan napasnya terengah-engah. Dia melangkah mundur dan duduk dengan lembut di atas batu besar, seolah dia lelah. Melihat ini, Su Yun sedikit mengernyit, membungkuk, meraih pergelangan tangannya yang ramping seperti akar teratai, dan melihat ke dalamnya. Kenapa nafasmu tiba-tiba jadi lemah? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Bisakah kamu menjadi lebih baik? Kamu akan mati jika kamu tidak menyingkirkannya tepat waktu. Aku menyarankan kamu untuk segera kembali ke Tianwu, temukan Ling Qingyu dan biarkan dia menyerap bau pedang yang ganas. Jika tidak, tubuhmu akan dihancurkan oleh bau pedang yang ganas dan bahkan jiwamu dalam waktu singkat. Gadis itu mengangkat matanya yang lelah, menatap Su Yun dan berkata dengan lembut. Sekarang, bahkan jika aku diselamatkan oleh hujan yang cerah dan tidak mati, bagaimana dengan Presiden Xian? Jika dia tidak mati, aku tidak akan damai. Sekarang, kami telah mengambil kesempatan. Jika tidak ambil kesempatan ini untuk menyelesaikannya, hanya akan ada masalah masa depan yang tak ada habisnya. Karena itu, jika Presiden Xian tidak mati, aku tidak akan fokus pada tempat lain. Gadis itu menatap Su Yun dan menghela nafas dengan lembut untuk waktu yang lama. Lagi pula aku tidak bisa membujukmu.
Kamu seharusnya tahu kamu tidak bisa membujukku. Aku tahu, tapi aku ingin mencoba. Betulkah? Suyun tampak sedikit aneh, karena dalam pesannya, penguasa dunia Wanhua selalu menjadi orang yang tidak suka melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Sekarang setelah kamu mengambil keputusan, aku akan berjuang untukmu sekali. Dia mengulurkan tangannya ke Patriark Elang, beri aku 9 manik-manik angin suci. Pemimpin klan Elang itu tampak ragu-ragu. Dia tahu wanita ini, tetapi bertemu sangat sedikit. Dia merasakan nafas lemah wanita ini. Dia masih tidak percaya bahwa keberadaan seperti itu akan menjadi pembawa pesan. Dia menatap Suyun. Suyun mengangguk tanpa ragu, jadi dia harus menyerahkan 9 manik-manik angin suci. Penguasa dunia mengambil manik-manik itu dan mengangguk pada Suyun. Suyun mengerti dan meminta Qian Mei rubah dan pemimpin klan Elang untuk meninggalkan halaman. Penguasa dunia dibiarkan melemparkan sihir ke dalam. Ketika ketiga orang itu keluar dari halaman, lapisan penghalang pelindung dipasang di halaman. Jelas, penghalang ini secara khusus didirikan oleh Tuhan. Ketika perbatasan dibuka, Suyun menunggu dengan sabar. Suyun tampak cukup tenang, tetapi pemimpin klan Elang yang stabil gelisah dan siap untuk bergerak. Namun, tak lama kemudian, Suyun juga merasakan sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Saat ini, cahaya di halaman sedang bersinar. Di lingkaran cahaya, sepertinya ada beberapa bintang yang beriak di dalamnya, yang sangat ajaib. Kakak, ada apa? Fox Qian Mei memperhatikan kesalahan Suyun dan bertanya dengan cepat. Tidak, tidak, bisik Suyun. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata, mengerikan. Saat suara itu jatuh, dia bergegas ke halaman. Tapi perbatasan itu diblokir. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang 2 bulanan dan memotong perbatasan menjadi beberapa bagian. Orang-orang bergegas masuk. Rubah Qian Mei dan pemimpin klan Elang tampak tidak dapat dijelaskan dan bergegas untuk mengikuti, tetapi Suyun tampak gila dan bergegas ke tengah halaman. Tetapi pada saat ini, lingkaran cahaya di halaman berangsur-angsur menghilang, dan semua lampu mengambang jatuh ke tanah dan jatuh ke tanah. Dunia penguasa Wanhua dengan lembut bersandar pada batu besar dan tidak bergerak. Wajahnya yang kecil putih dan mengerikan. Xiang Han menurunkan wajahnya. Dia memandang Suyun yang masuk, dan bibirnya, yang telah kehilangan warna, bergerak dengan lembut. Kau menyesalinya. Namun, Suyun mengabaikannya, meraih lengannya secara langsung dan memasukkan napas ke dalam tubuhnya dengan tajam. Ya, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Tubuhnya kering, seperti sumur yang benar-benar kering, seolah-olah akan segera berakhir. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Suyun berkata dengan suara rendah. Pupil matanya merah dan hatinya penuh penyesalan. Baru kemudian dia bereaksi bahwa menggunakan seni takdir untuk memata-matai cara membunuh Presiden Abadi jelas merupakan sarana untuk mengubah nasibnya. Setelah menggunakan seni nasib untuk memata-matai hal seperti itu, sebagian besar orang dengan nasib harus membayar sebagian besar yuan hidup mereka, dan sejauh menyangkut pemimpin dunia, dia tidak dapat mendukung seni nasib untuk ini. Cakupan. Namun, dia tidak menolak. Jangan buang waktumu. Aku akan memberitahumu apa yang kulihat. Penguasa dunia berkata dengan lemah, dan suaranya bergetar, seolah-olah dia memeras setiap kata dengan seluruh kekuatannya. Diam. Suyun hampir meraung dan mendorong kembali. Dia menatap pemimpin dunia dengan iri, seolah-olah dia menjadi gila. Aku tidak ingin tahu ini, aku hanya berharap untuk memberitahu aku lagi pada tanggal 10 Mei ketika kamu menjadi lebih baik. Apakah kamu akan membiarkan aku mati sia-sia? Penguasa dunia tersenyum lembut dan mengatakannya sampai mati dalam satu kata. Suyun melebarkan matanya dan menemukan bahwa dia tidak dapat menyangkal Tuhan. Tinjunya terjepit sampai mati, dan orang-orang semakin gemetar. Tiba-tiba, dia duduk di tanah tanpa daya dan menatap orang yang akan mati di depannya. Dia memiliki dorongan untuk menangis. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan jika Qinger menderita karena kekhawatiran hidupnya, dia tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, Suyun gemetar. Namun, pemimpin dunia tidak mengatakan kata-kata lain. Dia mengangkat tangan kecilnya yang gemetar, memindahkannya ke wajah Suyun dan mengelusnya dengan lembut. Kemudian dia berusaha keras untuk mendekatkan kepalanya ke telinga Suyun, seperti membisikkan beberapa patah kata. Akhirnya, tangan kecil itu mengendur dan tergelincir, dan orang itu juga tertidur sepenuhnya tanpa kemarahan. 1384. Halaman itu sunyi senyap. Seekor elang, rubah, pria, pohon, dan gadis tidur dengan aman di bawah pohon. Suyun berjongkok di depan gadis itu, gemetar, mengulurkan tangannya dan menyapu rambut yang berserakan di depan dahinya. Gadis itu dengan lembut menutup matanya, dan wajahnya yang pucat telah kehilangan lingkaran cahayanya. Dia mengatupkan giginya dan memegang gadis itu di lengannya. Rasa sakit di matanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia kelelahan. Pemimpin klan elang berikutnya membuka matanya dan menatap gadis yang terbaring di bawah pohon. Itu luar biasa. Kelelahan ini bukanlah nekrosis daging, tetapi layu total jiwa. Patriark elang tidak terlalu sensitif. Ketika dia bergegas masuk bersama Suyun, dia menemukan perubahan penguasa dunia Wanhua. Hampir di tempat seperti itu, napasnya lemah ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan hilang sepenuhnya kapan saja. Kekuatan Tuhan dunia tidak kuat.
Bagaimana bisa pemimpin klan elang tidak menyadarinya? Ketika Suyun memegang tubuhnya dipenuhi sedikit cahaya bintang, dan kemudian dengan cepat menghilang. Mata Suyun hampir pecah. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap bintang-bintang, tetapi sia-sia. Ini adalah fenomena ketika jiwa Tuhan runtuh, dan itu juga menunjukkan bahwa jejak terakhirnya akan menghilang bersama angin. Tidak, tidak, Suyun tampak gila, bibirnya bergetar dan wajahnya sangat pucat. Saudara laki-laki. Fox Tianmei berjalan dengan air mata di matanya dan berkata dengan lembut, jangan terlalu sedih. Penguasa dunia hanya untuk kedamaian dunia peri. Suyun, kamu tidak perlu sedih. Hidup dan mati ada di surga. Orang-orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Itu hanya perbandingan yang lebih penting. Meskipun penguasa dunia Wanhua sudah mati, dia mati untuk orang-orang biasa di surga dan dunia. Ini sepadan dengan hidupnya. Setelah menyingkirkan Presiden Xian kali ini, kami akan mendirikan monumen dan makam untuknya dan menyebarkan kisahnya ke seluruh dunia, sehingga orang-orang di surga dan dunia-dunia akan selalu mengingat namanya, dan Wanhua juga akan menyiapkan antarmuka khusus sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan atas kepindahannya. Pada saat ini, kata Patriark Lang. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tinjunya menjadi semakin erat. Mungkin, dia sudah tahu kapan dia akan mati. Orang seperti itu yang bisa mengintip hidup dan mati sangat acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, tetapi dia tidak tahu bahwa banyak orang masih peduli dengan hidupnya, seperti Suyun. Suyun dengan erat memeluk tubuh halus Tuhan dunia dan menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Fox Tianmei duduk di sebelahnya dan menangis dengan lembut, tetapi tidak ada lagi kenyamanan. Pemimpin klan elang membuka mulutnya dan ingin melanjutkan bujukan, tetapi dia merasa itu seharusnya tidak berpengaruh. Dia harus berhenti berbicara dan berdiri di samping dengan tenang. Aku tidak tahu berapa lama. Suyun mengangkat kepalanya dan menatap kepala klan elang. Apakah kamu ingat 3 pahlawan Xianting? Suyun bertanya dengan suara serak. Kudengar ketiganya mati di tanganmu. Ya. Suyun berkata dengan suara rendah, di antara 3 pahlawan Xianting, Xianting Tianzun memiliki kemampuan untuk membentuk kembali jiwa orang, artinya, memang ada cara untuk memperbaiki jiwa dan membuat orang terlahir kembali di dunia yang luas ini. Aku pernah mendengar tentang metode Xianting Tianzun, tetapi dia memiliki kondisi yang keras untuk membentuk kembali jiwa orang dan membangkitkan orang. Orang hanya dapat dibangkitkan dengan menggunakan metode membentuk kembali jiwa mereka dalam jangka waktu tertentu setelah mereka mati. Jika waktu berlalu, itu tidak akan membantu. Aku tidak tahu di mana metode Xianting Tianzun dipelajari. Tidak mudah menemukan seseorang yang mahir dalam teknologi ini. Suyun, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Sekarang yang paling penting adalah menyelesaikan masalah-masalah Presiden Xian dan hindari masalah di masa depan. Jika dia tidak mati, kita akan memiliki masalah masa depan yang tak ada habisnya. Presiden Xian ingin membunuh, tetapi orang-orang juga ingin menyelamatkan. Suyun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin, aku Suyun tidak begitu hebat, dan penguasa dunia Wanhua tidak perlu begitu hebat. Apa yang bisa menyelamatkan orang? Jika kamu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu berbicara tentang menyelamatkan orang lain. Kepala keluarga elang ilahi mengerutkan kening dan merasakan sesuatu yang salah dengan Suyun. Dia memandang Suyun, tetapi melihat bahwa wajahnya agak hitam, dan ada jejak gas hitam di mata merahnya. Pedang yang ganas. Patriark elang berpikir dalam hatinya. Namun, Suyun mengambil 9 manik-manik angin suci di tangan Tuhan dan berkata, benda ini dapat menunda kecepatan penyembuhan tubuh Presiden Xian, sehingga pasti akan menunda kecepatan penguapan jiwa manusia. Tuhan jauh lebih kuat daripada Presiden Xian. Benda ini dapat memenangkanku setidaknya 30 hari atau bahkan lebih. Sekarang, aku akan melepaskan Presiden Xian dan menggunakan benda ini untuk meringankan gejolak jiwa Tuhan. Tidak. Begitu pemimpin klan elang mendengar ini, dia bergegas, meraih lengan Suyun dan berteriak, jika kamu membiarkan Presiden Xian keluar, semuanya akan berakhir. Dia mati sia-sia. Aku tidak peduli. Suyun, tenang, tidak ada gunanya kamu melakukannya. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Dia berkata dengan dingin, seolah-olah dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Meskipun pemimpin klan elang tidak mengenal Suyun untuk waktu yang lama, dia mengerti bahwa orang ini memang akan melakukan tindakan yang sangat impulsif pada suatu waktu. Dia masih tidak melepaskannya, meraih pergelangan tangan Suyun dan berkata dengan suara yang dalam, Suyun, jangan lakukan ini sekarang. Sebenarnya, ada banyak cara untuk membuat jiwa pemimpin dunia itu tetap bergejolak. Aku punya satu cara, tapi aku bisa bertarung selama 5 hari untuk kamu. Baru saja, Tuhan telah memberitahu kamu cara untuk menghancurkan Presiden Xian, kan? Kamu segera mengikuti aku untuk menghapus Presiden Xian, dan kemudian aku menggunakan 9 manik-manik angin suci untuk menyegel jiwa Tuhan untukmu. Apakah menurutmu begitu? Mata gila Suyun menjadi hangat. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu melepaskan tangannya untuk memegang 9 angin suci Tianzu. Melihat ini, kepala klan elang segera mengambil kembali 9 manik-manik angin suci. Suyun mundur beberapa langkah. Melihat ini, Hu Qianmei segera pergi. Ketika pemimpin klan elang melihatnya, dia diam-diam merasa lega. Jelas, Suyun berkompromi. Sebenarnya, tidak ada gunanya untuk tidak berkompromi. Jika kamu benar-benar ingin melepaskan Presiden Xian di sini, itu benar-benar membakar batu giok dan batu.
Bahkan jika Suyun dapat menghidupkan kembali penguasa dunia tidak dapat lepas dari tangan beracun Presiden Xian. Presiden Xian tidak akan mengizinkannya hidup di dunia ini. Suyun menjadi tenang setelah dorongan hati, mengetahui bahwa situasi ini tidak mungkin kacau. Pemimpin klan elang juga menepati janjinya dan segera mendesak sihir. Dia hanya melihat 1000 bulu terbang dari sayap di belakangnya dan terbang menuju tubuh penguasa dunia. Akhirnya, lingkaran dinding sayap terbentuk di sekeliling tubuhnya untuk mengisolasinya sepenuhnya. Suyun menemukan bahwa napas di dalam tidak bisa meluap dan napas di luar tidak bisa masuk. Dalam 10 hari, jiwanya tidak bisa keluar dari penghalang ini. Patriark Elang berkata dengan lemah. 10 hari kemudian, aku akan datang dengan 9 manik-manik angin suci. Suyun berkata dengan dingin, lalu menoleh dan berkata kepada Rubakian Mei di sebelahnya, Mayor, tolong jaga tubuhnya di sini selama ini. Jangan khawatir, saudara. Mayor tidak akan membiarkan orang lain dekat sini. Rubakian Mei mengangguk dengan serius. Suyun mencium dahinya, lalu berbalik, berubah menjadi pita dan bergegas ke langit. Saat ini, kecepatan Suyun sangat cepat, dan ada roh jahat yang mendebarkan dalam napas yang meluap. Ini adalah kekuatan pedang yang ganas. Apakah Suyun mulai menerima kekuatan pedang yang ganas? Pemimpin klan elang merasa tidak enak, tetapi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan ini saat ini. Dia harus menggetarkan sayapnya dan mengejarnya. Kecepatan Suyun begitu cepat sehingga dia bisa menyamai pemimpin klan elang yang bergerak dengan kecepatan penuh. Dia tahu bahwa kekuatan pedang ganas telah memasuki nadikinya dan mendekati mata abadi. Jika kamu memasuki mata peri, tidak sesederhana itu untuk menghilangkan nafas. Melihat penampilan Suyun, dia sepertinya tidak menolak kekuatan pedang ganas itu. Ketika dia menggunakan pedang ki yang ganas untuk menghancurkan tubuh Presiden Xian, dia menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Sekarang dia bisa bergerak maju dengan kecepatan ini. Secara alami, dia bergantung pada satu-satunya nafas pedang yang ganas. Terbang, wajah Suyun terpelintir, dan keringatnya bercucuran di sepanjang wajahnya, seolah-olah dia sangat menderita. Tampaknya bau pedang yang ganas dekat dengan mata abadi. Pemimpin klan elang memandang Suyun yang terbang di dekatnya dan menghela nafas dalam hatinya. Arah maju Suyun bukanlah lokasi tentara, tetapi dia telah menggunakan token untuk memberitahu Iblis Api Sein dan yang lainnya untuk bergerak menuju tempat yang dia tunjuk. Patriark Elang samar-samar memperhatikan sesuatu. Suatu hari kemudian, orang-orang berkumpul lagi di tambang roh. Ini adalah Gunung Lingshan dalam yurisdiksi wilayah Xianting. Biji di Gunung Lingshan telah dibuka. Xianting telah menetapkan batas di sini dan membangun halaman sebagai benteng sementara. Suyun jatuh di sini. Semua orang mengikutinya. Mereka tidak mengerti mengapa Suyun membawa mereka ke sini. Namun, Suyun tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai dengan ganas ke Gunung Lingshan. Roh pedang yang gelap dan mengerikan meledak dari pedang 2 bulanan, seperti sabit kematian, dan benar-benar menerbangkan Gunung Lingshan. Ternyata ada lebih dari 1000 perbatasan di dalam Lingshan. Pedang Suyun hanya menghancurkan kamuflase batu di luar Lingshan, tetapi perbatasan internal tidak rusak sama sekali. Melihat perbatasan transparan ini, semua orang terkejut. Mereka berkumpul dan melihat ke dalam melalui perbatasan. Namun, seluruh lingkaran adalah bola besar. Bagian bawahnya terkubur di awan, dan nafasnya tidak terbuka. Karena itu, orang tidak memperhatikannya. Di dalam lingkaran, ada penjahat yang halus dan transparan. Penjahat duduk bersila di tengah lingkaran. Tampaknya mengandung alam semesta, dan sejumlah besar bintang mengalir di sekitar penjahat, yang misterius dan tak terbatas. Ini pasti Noumenon Presiden Xian. Melihat pria kecil ini, pemimpin klan elang sepertinya mengerti segalanya dan berteriak, tidak heran dia tidak bisa bunuh diri. Selama tubuhnya tidak mati, tubuh luarnya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah sumber kekuatannya, sumber tak terkalahkan. Kata-kata itu jatuh, dan ada keributan di sekitar. Setiap kali presiden pria emosional menghilang, dia datang ke sini. Periksa rohnya. Teriak Santo Api. Kalau begitu kita harus menghancurkan benda ini dengan cepat. Penghancuran, aku khawatir itu tidak mudah. Kepala klan elang surgawi datang ke perbatasan dan memukul batas bawah dengan jarinya. Dia berkata, perbatasan 1700 di sini lebih kuat dari satu sama lain, dan mereka semua ditempa oleh Presiden Xian dengan kekuatan aslinya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Jika kita ingin mendobrak perbatasan ini, kita tidak akan dapat melakukannya dalam 3 atau 5 tahun. 3 atau 5 tahun. Mendengar kata-kata ini, semua orang tampak putus asa. 1385. Jangan katakan 3 atau 5 tahun. Suyun tidak bisa menunggu selama 3 atau 5 hari. Mata Suyun terus menatap perbatasan, seolah ingin melihat menembus. Pada saat ini, dia bergerak dan memotong perbatasan dengan pedang bulan ganda. Sial! Pedang 2 bulanan yang mengerikan itu menghantam perbatasan terluar dan mengeluarkan suara yang tajam. Kekuatan pedang merobek perbatasan dan membombardirnya seperti gelombang. Suyun juga dikejutkan oleh serangan balik kekuatan. Orang-orang tampak cemas, tetapi mereka melihat bahwa hanya ada retakan sepanjang 2 meter di tempat pemboman. Selain itu, tidak ada yang lain. Kekuatan Suyun saat ini telah diberkati oleh kekuatan pedang yang ganas. Sekarang kekuatannya bahkan melebihi pemimpin klan elang. Namun, kekuatan penghancur seperti itu hanya menyebabkan efek seperti itu. Seberapa kuat seharusnya batas-batas ini?
Aku percaya bahwa sebagian besar orang yang hadir bahkan akan kebal terhadap penghalang ini. Tidak mungkin untuk memecahkan penghalang ini dan menghancurkan penjahat di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kita tidak bisa memecahkan penghalang ini untuk sementara waktu. Begitu Presiden Xian keluar dari 9 manik-manik angin suci, kami takut kami semua akan mati di sini. Xing Bai sedang terburu-buru. Orang-orang berbalik. Jatuh. Pada saat ini, ada suara tumpul dari tangan Raja Wali. Dia melihat di antara tangannya dan menemukan bahwa itu adalah 9 manik-manik surgawi angin suci yang membuat suara. Itu bergetar hebat, dan Presiden Abadi di dalam hampir mengembun saat ini, hanya menyisakan tangan dan kakinya yang belum selesai, tetapi pecahannya ada di sekitar tubuh daging dan bergerak perlahan. Menurut kecepatan ini, dalam waktu 3 jam, Presiden Xian dapat pulih sepenuhnya. Pada saat itu, Jiu Shen Fengtianzu tidak bisa menjebaknya sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi yang bisa aku lakukan? Ini masalah besar untuk bertarung dengan bajingan ini. Temperamen keras iblis Sein yang berapi-api tidak tahan dengan depresi semacam ini dan berteriak secara langsung. Semua orang menundukkan kepala, beberapa bahkan gemetar, dan wajah mereka sangat jelek. Jika Presiden Xian benar-benar keluar, bagaimana mereka bisa bersaing? Su Yun sudah dalam kondisi ini, dan kepala klan elang ilahi juga telah menghabiskan banyak kekuatan. Tidak mungkin berurusan dengan Presiden Xian hanya dengan mengandalkan iblis suci api. Meskipun ada banyak makhluk abadi di sini, Su Yun dapat berurusan dengan ahli sejati. Ada banyak orang yang tidak memiliki keuntungan sama sekali. Kesenjangan kekuatan membuat banyak orang bahkan tidak dapat mematahkan pertahanan Presiden Xian. Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Kita masih punya waktu. Pada saat ini, kepala keluarga elang ilahi tiba-tiba berkata dengan suara rendah, Presiden Xian harus memiliki 3 atau 4 jam untuk keluar. Kita dapat memanfaatkan waktu ini sepenuhnya. Sekarang, aku akan mengambil 9 manik-manik angin suci ke puncak dunia peri dan memasukkannya ke dalam galaksi yang kacau. Butuh waktu lama bagiku untuk melepaskan diri dari kekuatan absorpsi di galaksi yang kacau. Aku percaya itu harus berhasil menahan Presiden Xian, beli kami setengah bulan. Hanya setengah bulan. Api Sein Iblis Lem berkata. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Patriark Elang itu kesal. Setengah bulan ini adalah apa yang telah dia lakukan yang terbaik. Iblis Api tidak berbicara lagi. Seharusnya sekarang, selama kita mengulur waktu, kita bisa memikirkan lebih banyak cara. Pada saat ini, sesosok dengan cepat terbang dari kejauhan. Mereka melihat suara dan menemukan bahwa pria yang bergegas adalah Jianzu. Melihat kedatangan Jianzu, semua orang sangat gembira. Jianzu, apa yang bisa kamu lakukan? Singkirkan Presiden Xian. Seolah-olah mereka melihat juru selamat, mereka berkumpul dan bertanya dengan gugup. Tapi Jianzu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, Presiden Xian telah mendominasi dunia peri selama bertahun-tahun dan memiliki bahan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode mendominasi dunia peri, kecepatan kultivasinya tidak terbayangkan. Saat ini, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya. Seharusnya tidak ada cara untuk menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Namun, dalam setengah bulan, cukup bagi kita untuk memecahkan penghalang ini dan memecahkan Noumenonnya. Kalau begitu tolong bawa 9 manik-manik angin suci ke galaksi kacau sesegera mungkin. Saat ini, hanya kekuatan galaksi kacau yang dapat menahan Presiden Xian untuk sementara. Kata Qin Qianlong. Ya, belum terlambat. Aku akan segera bertindak. Kepala klan elang berkata, jadi dia akan bangun. Tunggu. Pada saat ini, Su Yun di sana tiba-tiba menoleh dan minum. Hanya 3 jam, galaksi kacau sangat jauh dari sini. Menurut kekuatan kaki aku, akan memakan waktu 3 bulan untuk tiba. Bisakah kamu sampai di sana? Aku punya skill rahasia yang bisa mengecilkan ribuan mil dalam satu jari. Meski memakan banyak, 3 jam seharusnya sudah cukup. Namun, jika kamu benar-benar melemparkan 9 manik-manik angin suci ke galaksi yang kacau, bagaimana aku bisa mendapatkan 9 manik-manik angin suci dan menyelamatkan jiwa Tuhan dunia? Tatapan Su Yun menjadi dingin, dan matanya pada Patriark Elang menjadi buruk. Pemimpin klan elang tertegun, dan kemudian dia bereaksi. Su Yun, pemimpin klan elang telah berkorban. Harta karun kota ini rela menyerah. Apalagi yang tidak bisa kamu letakkan? Tanya Jianzu. Shizu, Su Yun berdiri di langit dan bumi, tidak melakukan dunia dengan kebenaran yang besar. Selama aku memiliki hati nurani yang bersih dan layak untuk orang-orang di sekitar aku, penguasa dunia mati untuk aku, bagaimana aku tidak dapat menemukan jalan keluar? Untuk menyelamatkannya. Tanpa 9 manik-manik angin suci, penguasa dunia tidak dapat dilahirkan kembali. Oleh karena itu, metode ini tidak boleh. Tetapi jika tidak, Presiden Xian akan lahir, dan kita semua akan terhindar. Aku khawatir hasilnya akan jauh lebih buruk dari ini. Jianzu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah kebenaran besar. Bahkan jika penguasa dunia 10.000 bunga benar-benar dibangkitkan, apa yang bisa dia lakukan? Jika kamu tidak membunuh Presiden Xian, orang-orang ini masih akan dibunuh olehnya satu persatu. Dengan cara ini, itu hanya akan melibatkan lebih banyak orang. Semua orang memandang Su Yun dan menunggu jawabannya. Su Yun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mengawasinya berbalik perlahan dan terbang ke depan perbatasan. Tidak berguna, iblis api Sein tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya.
Tapi Suyun tidak mendengarnya. Semua mata tertuju padanya, dan tidak ada yang mengerti apa yang akan dia lakukan. Mata pemimpin klan elang dan leluhur pedang membeku, seolah-olah mereka memperhatikan sesuatu. Apakah orang ini mau? Wow! Pada saat ini, jari-jari Suyun tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam abu-abu, dan tepat pada saat ini, dadanya berfluktuasi dengan keras, orang-orang batuk dengan keras, dan wajah yang tampak abu-abu dan hitam segera menjadi putih. Matanya kusam dan napasnya seperti balon udara yang bocor. Itu menguap dengan cepat. Tak lama, dia seperti orang tua yang sekarat. Apakah itu roh pedang yang ganas? Seru Patriark Elang. Dia menemukan bahwa telapak tangan Suyun benar-benar memegang pedang kecil, yang merupakan pedang yang menyegel nafas pedang yang ganas itu. Suyun, hentikan. Tubuhmu saat ini tidak dapat menopang lagi. Roh pedang berikutnya, teriak Patriark Elang. Jianzu tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dia menghindar dan jatuh di samping Suyun. Dia meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan serius, Suyun, kamu akan mati. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Jika kamu mati, apakah kamu pantas mendapatkan orang-orang yang peduli padamu? Jianzu mengenal Suyun selama bertahun-tahun dan memahami temperamennya. Dia langsung berteriak. Ini secara mengesankan memahami kelemahan Suyun. Suyun tercengang. Tapi saat itu, perubahan meningkat. Lihat saja 9 manik-manik angin suci di tangan pemimpin klan elang, tiba-tiba meledak menjadi semburan cahaya berwarna-warni, dan kemudian manik-manik terbang langsung ke udara, dan kemudian berputar dengan liar. Keluarga elang surgawi tumbuh ketakutan dan melihat ke dalam manik-manik, tetapi melihat bahwa tubuh presiden abadi yang rusak dalam manik-manik itu berkedip beberapa kali. Anggota badan yang belum sepenuhnya dirakit tiba-tiba tumbuh 3 anggota badan, dan tangan yang tersisa akan sembuh, dan pecahannya ada di sebelah pergelangan tangannya. Sial, kita tertangkap. Pemimpin klan elang meraung. Rencana sedang. Apa yang sedang terjadi? Iblis suci Jianzu dan Huoyan datang dari, mengelilingi 9 manik-manik angin suci, dan semuanya tampak waspada. Kecepatan pemulihan Presiden Xian jauh lebih cepat dari yang kita duga. Dia telah merusak kecepatan pemulihannya dengan sihir untuk melumpuhkan kita. Tidak mungkin. Tubuhnya hancur. Tubuhnya diperbaiki dan nadi abadinya mengembun. Meskipun dia tidak memiliki anggota badan, untuk kultivasi seperti dia dapat melakukan trik sulap dengan membaca beberapa kata. Kepala klan elang menggertakkan giginya. Iblis api Sein cemas. Melihat manik-manik surgawi Jiu Shenfeng yang berputar cepat, dia tiba-tiba bergegas dan meraihnya. Tinja. Aku tidak tahu kapan lingkaran kekuatan luar biasa muncul di sekitar Jiu Shenfeng Tianzu. Ketika telapak api Sein menyentuh kekuatan ini, telapak tangan itu segera terpental, sejumlah besar kerikil keluar dari telapak tangannya, dan orang-orang terkejut kembali oleh dampaknya. Tidak, napas Presiden Xian telah meluap. Kita tidak bisa menghentikannya untuk bergegas keluar dari penindasan 9 manik-manik angin suci. Pemimpin klan elang kehilangan suaranya dan berkata. Qin Qianlong dan yang lainnya terkejut. Nenek moyang pedang jatuh di depan 9 angin suci Tianzu dalam sekejap, langsung mengambil formula pedang, dan berteriak, sekarang hanya ada perang mati, kita tidak punya cara untuk hidup. Di bawah keterampilan bertarung hidupnya, melarikan diri telah tidak berpengaruh. Jika kamu masih ingin bertahan, kamu bisa bertarung keras denganku. Nenek moyang pedang meraung, yang membuat orang-orang berdarah. Sekarang, itulah satu-satunya cara. Pergi. Qin Qianlong meraung dan bergegas bersama. Xing Bai, Wu Mian, Wei Ming dan yang lainnya juga langsung pergi. Permaisuri neraka tidak datang, dan semua pasukan masih berkumpul di stasiun sementara Xian Tingjau. Saat ini, dukungan tidak bisa datang ke sini. Orang-orang ini saja tidak bisa menghentikan Presiden Xian. Menjadi nyaring. Saat itu, suara yang jelas terdengar, dan kemudian pedang melintas di pandangan orang-orang. Orang-orang melihat pedang itu, tetapi melihat pedang itu beriak. Suyun memegang pedang 2 bulanan di satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang kecil itu dimasukkan terbalik pada pedang 2 bulanan, dan seluruh tubuh pedang ditutupi oleh pedang ganas, abu-abu dan hitam. Suyun. 1386. Bagi Suyun, suhu di kolam magma seperti mata air panas. Suhu di sini hanya 10 kali lebih tinggi daripada di luar. Namun, dengan gerakan ke bawah yang terus-menerus, suhu juga meningkat dengan cepat. Suyun telah memanjang ke bawah, dan suhunya juga meningkat tajam. Ketika turun hingga hampir kilometer, suhunya benar-benar 1000 kali lebih tinggi daripada di lapisan luar. Pada saat ini, bahkan Suyun tidak dapat sepenuhnya mengabaikannya. Keduanya membawa ki abadi dan melakukan perjalanan di sekitar permukaan kulit mereka untuk menahan suhu panas. Dengan semakin dalam, suhu menjadi semakin tak tertahankan. Kami akan segera tiba di lokasi Batu Yanxin. Pada saat ini, Mo Ziwa di samping Suyun tiba-tiba membuka mulutnya. Suyun memantapkan matanya dan melihat ke bawah. Di sekelilingnya berwarna merah. Bahkan jika suaranya tersebar di sini, itu tidak bisa disampaikan tanpa roh peri. Setelah turun sekitar setengah kolom dupa, Suyun tidak tahu seberapa dalam itu. Di hadapannya, ada bayangan bulat besar dan lebih dalam berwarna merah. Bayangan bundar itu sangat bulat, seperti batu bundar yang dibuat oleh seorang pengrajin. Suyun menatap bayangan bundar dan mengerutkan kening, bahkan jika dia melihatnya, sepertinya kamu juga bisa merasakan gelombang panas dari bayangan bundar.
Ini adalah batu hati yang terbakar. Mo Ziwa di sebelahnya mengeluarkan suara lagi, tetapi pada saat ini, suaranya sangat lemah. Suyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa wajahnya merah, matanya merah, dan napasnya menjadi sangat cepat. Jari-jari Suyun bergerak dan mendesak jubah kekaisarannya yang suci. Dalam sekejap, peradangan di sekitarnya hilang, dan ruang hampa segera muncul di sekitarnya. Kemari. Suyun minum. Untuk apa? Mo Ziwa bertanya dengan lemah. Datanglah ke sini. Suyun berteriak, terlalu malas untuk menjelaskan. Mo Ziwa ragu-ragu sejenak, tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu khawatir. Dia mendorong tubuhnya yang lemah untuk bergerak menuju Suyun. Ketika dia mendekati Suyun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada suhu di sekitar Suyun, dan perasaan dingin yang lama hilang melanda seluruh tubuhnya. Perasaan ini sangat nyaman. Segera dia mengerti maksud Suyun, melepaskan kekhawatirannya dan langsung mendekati Suyun. Ya, jangan terlalu dekat. Oh, tidak, maafkan aku, Mo berarti bunga itu tampak terpesona oleh perasaan dingin, sehingga seluruh orang hampir meremas ke dalam pelukan Suyun. Ketika dia bereaksi, orang itu hampir bergerak ke samping seperti proyektil, dan wajah kecil cantik yang baru saja mereda segera memerah lagi. Suyun tidak peduli, dia menoleh dan melihat bayangan bulat di kejauhan. Dia berkata dengan lemah, apakah ini batu hati yang terbakar? Aku menilai bahwa itu harus 1000 mil jauhnya dari batu Yansin. Namun, dari kemajuan sebelumnya, suhu akan naik hampir 100 kali lipat setiap mil. Dengan kata lain, kita dekat dengan permukaan batu Yansin, yang suhunya 100.000 kali lipat saat ini. Aku takut bahkan aku tidak tahan suhu ini. Kita tidak bisa mendekatinya, sulit untuk diselidiki. Betulkah? Mo Ziwa menggigit bibirnya dengan lembut, dan ada kehilangan tebal di matanya. Dia melihat batu hati yang terbakar di kejauhan, dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Suyun memandangnya dengan aneh, apakah pedang ini sangat penting bagimu? Ini satu-satunya peninggalan ibuku yang meninggalkanku, bisik Mo Ziwa, dengan sinar di matanya. Sejak aku lahir, aku tidak tahu seperti apa ayahku. Ibuku mengatakan bahwa ayahku adalah kekuatan besar dari surga dan bumi. Bahkan yang abadi di atas menghormati dan takut padanya, tetapi dia tidak pernah memberitahu aku siapa aku. Ayah adalah. Dia hanya mengatakan bahwa ayah aku memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, setelah itu, dia akan datang kepada kami, tetapi ketika ibu aku jatuh sakit dan duduk mati, dia tidak melihat ayah aku. Ibuku mengatakan bahwa selama aku memegang pedang ini, aku akan menemukan ayah aku suatu hari nanti, jadi aku harus menyimpan pedang ini. Ini bukan hanya satu-satunya hal yang ditinggalkan ibu aku, tetapi juga satu-satunya hal bagi aku untuk menemukan ayah aku. Aku ingin menemukan ayah aku dan tanyakan padanya, selama bertahun-tahun, di mana dia dan apa yang dia lakukan. Mengapa dia harus meninggalkan ibuku? Apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya mengabaikan hidup atau mati ibuku? Berbicara tentang ini, Mo Ziwa sedikit emosional dan suaranya menjadi gemetar. Suyun menatapnya sebentar sebelum perlahan membuka mulutnya, sebelum kamu menemukan kebenaran, jangan menebak. Mungkin ayahmu salah, atau mungkin ayahmu memiliki kesulitannya. Karena hal ini sangat penting bagimu, kamu akan mencoba yang terbaik untuk menyimpannya. Tapi sekarang kita tidak bisa mendekati batu hati yang terbakar, bagaimana kita bisa mengetahui mengapa itu tidak menghasilkan api ilahi? Dan bahkan jika kamu mengetahui alasannya, itu sangat sulit. Suyun, lupakan saja. Aku akan memikirkan cara lain. Saat ini, lebih baik aku mencari mentor dulu. Mungkin dia juga punya cara untuk memulihkan pedang apiku yang sebenarnya. Mo Zihua berbisik. Kenapa menyerah jika tidak mencoba? Terlebih lagi, bisakah pedang api aslimu benar-benar bertahan selama itu? Tanya Suyun. Mo Zihua membuka mulutnya dan menatap Suyun dengan takjub. Pada saat ini, Suyun tiba-tiba meraih tangannya dan bergegas ke depan. Mo Zihua tercengang. Ketika dia bereaksi, dia bergegas mendesak Xiangqi untuk bersiap-siap berlindung, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada gas inflamasi panas yang menyerang tubuhnya, dan itu masih dingin di sekelilingnya. Dia menoleh dan terkejut menemukan Suyun. Pada saat ini, dia melihat bahwa pria di sampingnya sedang menatap ke depan. Tubuhnya terus mengeluarkan semburan napas magis, langsung merobohkan magma dan sepenuhnya menghilangkan gas yang terbakar. Prestasinya seharusnya lebih rendah dariku. Kenapa dia begitu kuat? Mo Zihua tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika Suyun lebih baik darinya, itu tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, ekspresi Suyun tidak mudah. Dia tampaknya bergegas ke depan dengan paksa. Mengapa dia mengejar itu? Itu tidak perlu sama sekali. Aku sudah berjanji padanya untuk menemukan tuannya. Jangan menunjuk ke hati bunga sedikit rumit. Namun, apakah benar-benar berguna untuk bergegas menuju batu hati yang terbakar? Kecepatan Suyun tidak lambat, dan dia segera maju ratusan mil. Suhu di sini sangat mengerikan. Dia mulai mengatupkan giginya dan terus bergerak maju, sementara Mo Zihua di dekatnya tidak diserang oleh gas inflamasi sedikitpun. Dia bergerak maju sepenuhnya di bawah perlindungan Suyun. Faktanya, Mo Zihua tidak tahu bahwa kemampuan Suyun untuk bergerak dengan mudah di bawah magma panas itu semua karena jubah kekaisarannya yang suci. Ekspresi bermartabat di wajah Suyun tidak disebabkan oleh terlalu banyak menggunakan ki. Sebaliknya, saat ini, dia penuh dengan ki abadi di tubuhnya. Pada saat ini, Suyun penuh dengan ki abadi di sekujur tubuhnya.
Semua ini disebabkan oleh penyembahan kekuatan suci dari jubah kekaisaran yang suci. Dia menggunakan kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci untuk menyerap ki yang meradang di sekelilingnya, namun, dia tidak menyangka bahwa Yan Qi dapat diubah menjadi ki abadi untuk dia gunakan. Meskipun jumlah transformasinya sangat kecil, ada terlalu banyak ki inflamasi di sekitarnya. Dengan desakan kekuatan ilahi yang terus-menerus, ki abadi yang berubah menjadi tubuhnya adalah jumlah yang sangat mengerikan. Su Yun merasa seolah-olah dia tidak bisa mendukungnya. Dia benar-benar ingin menghilangkan kekuatan ilahi dan menggunakan ki abadi untuk melindunginya, tetapi pada titik ini, tidak realistis untuk mengandalkan ki abadi untuk mengimbangi peradangan di sekitarnya. Bagaimanapun, itu harus bertahan beberapa saat. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi semakin merah. Dia menatap ke depan dan terus bergerak maju. Sudah setengah jalan. Jangan menunjuk ke bunga. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus menatap ke depan. Pada saat ini, batu Yansin di depan menjadi sangat besar. Diameternya harus beberapa mil. Itu seperti meteorit. Permukaannya sangat halus dan berwarna merah tua. Garis-garis ramping ada di seluruh permukaan batu Yansin. Namun, di tengah batu Yansin, ada bukit sepanjang 10 meter. Su Yun menatap bukit dan berkata, apakah itu ada sebelumnya? Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku tidak melihat benda ini sampai aku berinvestasi dalam batu roh yang membentuk kembali, dan bukit ini muncul. Sebenarnya, aku bertanya-tanya apakah benda ini akan dihasilkan oleh batu roh yang sedang dibentuk kembali. Mo Zihua menoleh dan menatap Su Yun. Suaranya menjadi lembut dan lambat, Su Yun, apakah kamu masih bersikeras? Tidak masalah. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo bersandar lagi. Ini. Jangan tunjuk apa lagi yang ingin dikatakan bunga itu, tapi Su Yun meraih tangannya lagi dan bergerak maju. Saat ini, kulit Su Yun di permukaan tidak lagi merah, tetapi putih salju. Tubuhnya bersinar terang. Mo Zihua di samping terkejut ketika dia melihat perubahan ini. Dia bisa merasakan roh abadi hampir meluap dari tubuh Su Yun. Mengapa keabadiannya semakin kuat? Tetapi roh abadi itu kuat, tetapi Su Yun sangat lemah. Dia bergerak maju sejauh puluhan mil lagi, tetapi pria itu melambat dan terengah-engah. Posisi ini hanya sedikit lebih dari 100 mil jauhnya dari batu Yansin. Dengan penglihatan mereka, tidak sulit untuk melihat batu Yansin dengan jelas di bawah magma. Bukit di permukaan batu hati yang terbakar tampaknya lebih seperti telur, dan masih merangkak dengan lembut. Ada beberapa retakan di bukit. Di antara celah-celah itu, gelap, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jika batu jantung yang terbakar adalah benda mati, itu mungkin hanya pemotor, tetapi batu ajaib seperti itu harus memiliki energi yang berbeda. Mo Zihua melihatnya sebentar dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melihat petunjuknya. Energi batu hati yang terbakar ini terlalu rumit. Jika kamu hanya mengandalkan penglihatan kamu, kamu tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Kalau begitu coba serang itu. Kata Su Yun. Menyerang. Mo Zihua terkejut, suhu batu jantung yang terbakar mengerikan pada 100 mil terakhir. Aku khawatir kita tidak bisa mengabaikannya sampai puncak Lingsuan God ada. Kami hanya ingin mati di masa lalu, apalagi serang. Aku khawatir kamu tidak dapat menyentuh batu hati yang terbakar. Apakah kamu menggunakan pedang ki atau ki abadi? Itu belum tentu. Su Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang 2 bulanan dan menatap batu hati yang terbakar. Tangannya menempel pada gagang pedang, matanya sangat tajam, dan cahayanya yang berkilauan seperti arus listrik, langsung menyatu dengan pedang 2 bulanan itu. Dalam sekejap, tubuh pedang 2 bulanan meledakkan niat pedang kuat yang tak tertandingi. Gila, itu gila. Makna pedang yang dikumpulkan oleh roh abadi ini. Ini luar biasa. Ki abadi sangat kuat. Meskipun tidak sekuat pedang Yuming, aku khawatir itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pedang Yuming. Mo Zihua di dekatnya tercengang. Jika dia pernah bertarung dengan Su Yun sebelumnya, dia bisa melepaskan pedang yang begitu kuat yang berarti dia tidak tahan. Orang ini, prestasi seperti apa? Dapatkah aku mengatakan bahwa penilaian aku salah? Prestasinya pada dasarnya di atas aku. Jangan berpikir tentang bunga. 1386, Subscribe Penatua. Bagi Su Yun, suhu di kolam magma seperti mata air panas. Suhu di sini hanya 10 kali lebih tinggi daripada di luar. Namun, dengan gerakan ke bawah yang terus-menerus, suhu juga meningkat dengan cepat. Su Yun telah memanjang ke bawah, dan suhunya juga meningkat tajam. Ketika turun hingga hampir kilometer, suhunya benar-benar 1000 kali lebih tinggi daripada di lapisan luar. Pada saat ini, bahkan Su Yun tidak dapat sepenuhnya mengabaikannya. Keduanya membawa ki abadi dan melakukan perjalanan di sekitar permukaan kulit mereka untuk menahan suhu panas. Dengan semakin dalam, suhu menjadi semakin tak tertahankan. Kami akan segera tiba di lokasi batu Yansin. Pada saat ini, Mo Zihua di samping Su Yun tiba-tiba membuka mulutnya. Su Yun memantapkan matanya dan melihat ke bawah. Di sekelilingnya berwarna merah. Bahkan jika suaranya tersebar di sini, itu tidak bisa disampaikan tanpa roh peri. Setelah turun sekitar setengah kolom dupa, Su Yun tidak tahu seberapa dalam itu. Di hadapannya, ada bayangan bulat besar dan lebih dalam berwarna merah. Bayangan bundar itu sangat bulat, seperti batu bundar yang dibuat oleh seorang pengrajin. Su Yun menatap bayangan bundar dan mengerutkan kening, bahkan jika dia melihatnya, sepertinya kamu juga bisa merasakan gelombang panas dari bayangan bundar. Ini adalah batu hati yang terbakar.
Mo Zihua di sebelahnya mengeluarkan suara lagi, tetapi pada saat ini, suaranya sangat lemah. Su Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa wajahnya merah, matanya merah, dan napasnya menjadi sangat cepat. Jari-jari Su Yun bergerak dan mendesak jubah kekaisarannya yang suci. Dalam sekejap, peradangan di sekitarnya hilang, dan ruang hampa segera muncul di sekitarnya. Kemari. Su Yun minum. Untuk apa? Mo Zihua bertanya dengan lemah. Datanglah ke sini. Su Yun berteriak, terlalu malas untuk menjelaskan. Mo Zihua ragu-ragu sejenak, tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu khawatir. Dia mendorong tubuhnya yang lemah untuk bergerak menuju Su Yun. Ketika dia mendekati Su Yun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada suhu di sekitar Su Yun, dan perasaan dingin yang lama hilang melanda seluruh tubuhnya. Perasaan ini sangat nyaman. Segera dia mengerti maksud Su Yun, melepaskan kekhawatirannya dan langsung mendekati Su Yun. Ya, jangan terlalu dekat. Oh, tidak, maafkan aku, Mo berarti bunga itu tampak terpesona oleh perasaan dingin, sehingga seluruh orang hampir meremas ke dalam pelukan Su Yun. Ketika dia bereaksi, orang itu hampir bergerak ke samping seperti proyektil, dan wajah kecil cantik yang baru saja mereda segera memerah lagi. Su Yun tidak peduli, dia menoleh dan melihat bayangan bulat di kejauhan. Dia berkata dengan lemah, apakah ini batu hati yang terbakar? Aku menilai bahwa itu harus 1000 mil jauhnya dari batu Yansin. Namun, dari kemajuan sebelumnya, suhu akan naik hampir 100 kali lipat setiap mil. Dengan kata lain, kita dekat dengan permukaan batu Yansin, yang suhunya 100.000 kali lipat saat ini. Aku takut bahkan aku tidak tahan suhu ini. Kita tidak bisa mendekatinya, sulit untuk diselidiki. Betulkah? Mo Zihua menggigit bibirnya dengan lembut, dan ada kehilangan tebal di matanya. Dia melihat batu hati yang terbakar di kejauhan, dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Su Yun memandangnya dengan aneh, apakah pedang ini sangat penting bagimu? Ini satu-satunya peninggalan ibuku yang meninggalkanku, bisik Mo Zihua, dengan sinar di matanya. Sejak aku lahir, aku tidak tahu seperti apa ayahku. Ibuku mengatakan bahwa ayahku adalah kekuatan besar dari surga dan bumi. Bahkan yang abadi di atas menghormati dan takut padanya, tetapi dia tidak pernah memberitahu aku siapa aku. Ayah adalah. Dia hanya mengatakan bahwa ayah aku memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, setelah itu, dia akan datang kepada kami, tetapi ketika ibu aku jatuh sakit dan duduk mati, dia tidak melihat ayah aku. Ibuku mengatakan bahwa selama aku memegang pedang ini, aku akan menemukan ayah aku suatu hari nanti, jadi aku harus menyimpan pedang ini. Ini bukan hanya satu-satunya hal yang ditinggalkan ibu aku, tetapi juga satu-satunya hal bagi aku untuk menemukan ayah aku. Aku ingin menemukan ayah aku dan tanyakan padanya. Selama bertahun-tahun, di mana dia dan apa yang dia lakukan? Mengapa dia harus meninggalkan ibuku? Apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya mengabaikan hidup atau mati ibuku? Berbicara tentang ini, Mo Zihua sedikit emosional dan suaranya menjadi gemetar. Su Yun menatapnya sebentar sebelum perlahan membuka mulutnya, sebelum kamu menemukan kebenaran, jangan menebak. Mungkin ayahmu salah, atau mungkin ayahmu memiliki kesulitannya. Karena hal ini sangat penting bagimu, kamu akan mencoba yang terbaik untuk menyimpannya. Tapi sekarang kita tidak bisa mendekati batu hati yang terbakar, bagaimana kita bisa mengetahui mengapa itu tidak menghasilkan api ilahi? Dan bahkan jika kamu mengetahui alasannya, itu sangat sulit. Su Yun, lupakan saja. Aku akan memikirkan cara lain. Saat ini, lebih baik aku mencari mentor dulu. Mungkin dia juga punya cara untuk memulihkan pedang apiku yang sebenarnya. Mo Zihua berbisik. Kenapa menyerah jika tidak mencoba? Terlebih lagi, bisakah pedang api aslimu benar-benar bertahan selama itu? Tanya Su Yun. Mo Zihua membuka mulutnya dan menatap Su Yun dengan takjub. Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba meraih tangannya dan bergegas ke depan. Mo Zihua tercengang. Ketika dia bereaksi, dia bergegas mendesak Xianqi untuk bersiap-siap berlindung, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada gas inflamasi panas yang menyerang tubuhnya, dan itu masih dingin di sekelilingnya. Dia menoleh dan terkejut menemukan Su Yun. Pada saat ini, dia melihat bahwa pria di sampingnya sedang menatap ke depan. Tubuhnya terus mengeluarkan semburan napas magis, langsung merobohkan magma dan sepenuhnya menghilangkan gas yang terbakar. Prestasinya seharusnya lebih rendah dariku. Kenapa dia begitu kuat? Mo Zihua tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika Su Yun lebih baik darinya, itu tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, ekspresi Su Yun tidak mudah. Dia tampaknya bergegas ke depan dengan paksa. Mengapa dia mengejar itu? Itu tidak perlu sama sekali. Aku sudah berjanji padanya untuk menemukan tuannya. Jangan menunjuk ke hati bunga sedikit rumit. Namun, apakah benar-benar berguna untuk bergegas menuju batu hati yang terbakar? Kecepatan Su Yun tidak lambat, dan dia segera maju ratusan mil. Suhu di sini sangat mengerikan. Dia mulai mengatupkan giginya dan terus bergerak maju, sementara Mo Zihua di dekatnya tidak diserang oleh gas inflamasi sedikitpun. Dia bergerak maju sepenuhnya di bawah perlindungan Su Yun. Faktanya, Mo Zihua tidak tahu bahwa kemampuan Su Yun untuk bergerak dengan mudah di bawah magma panas itu semua karena jubah kekaisarannya yang suci. Ekspresi bermartabat di wajah Su Yun tidak disebabkan oleh terlalu banyak menggunakan ki. Sebaliknya, saat ini, dia penuh dengan ki abadi di tubuhnya. Pada saat ini, Su Yun penuh dengan ki abadi di sekujur tubuhnya. Semua ini disebabkan oleh penyembahan kekuatan suci dari jubah kekaisaran yang suci.
Dia menggunakan kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci untuk menyerap ki yang meradang di sekelilingnya, namun, dia tidak menyangka bahwa Yan Qi dapat diubah menjadi ki abadi untuk dia gunakan. Meskipun jumlah transformasinya sangat kecil, ada terlalu banyak ki inflamasi di sekitarnya. Dengan desakan kekuatan ilahi yang terus-menerus, ki abadi yang berubah menjadi tubuhnya adalah jumlah yang sangat mengerikan. Su Yun merasa seolah-olah dia tidak bisa mendukungnya. Dia benar-benar ingin menghilangkan kekuatan ilahi dan menggunakan ki abadi untuk melindunginya, tetapi pada titik ini, tidak realistis untuk mengandalkan ki abadi untuk mengimbangi peradangan di sekitarnya. Bagaimanapun, itu harus bertahan beberapa saat. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi semakin merah. Dia menatap ke depan dan terus bergerak maju. Sudah setengah jalan. Jangan menunjuk ke bunga. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus menatap ke depan. Pada saat ini, batu Yansin di depan menjadi sangat besar. Diameternya harus beberapa mil. Itu seperti meteorit. Permukaannya sangat halus dan berwarna merah tua. Garis-garis ramping ada di seluruh permukaan batu Yansin. Namun, di tengah batu Yansin, ada bukit sepanjang 10 meter. Su Yun menatap bukit dan berkata, apakah itu ada sebelumnya? Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku tidak melihat benda ini sampai aku berinvestasi dalam batu roh yang membentuk kembali, dan bukit ini muncul. Sebenarnya, aku bertanya-tanya apakah benda ini akan dihasilkan oleh batu roh yang sedang dibentuk kembali. Mo Zihua menoleh dan menatap Su Yun. Suaranya menjadi lembut dan lambat, Su Yun, apakah kamu masih bersikeras? Tidak masalah. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo bersandar lagi. Ini. Jangan tunjuk apa lagi yang ingin dikatakan bunga itu, tapi Su Yun meraih tangannya lagi dan bergerak maju. Saat ini, kulit Su Yun di permukaan tidak lagi merah, tetapi putih salju. Tubuhnya bersinar terang. Mo Zihua di samping terkejut ketika dia melihat perubahan ini. Dia bisa merasakan roh abadi hampir meluap dari tubuh Su Yun. Mengapa keabadiannya semakin kuat? Tetapi roh abadi itu kuat, tetapi Su Yun sangat lemah. Dia bergerak maju sejauh puluhan mil lagi, tetapi pria itu melambat dan terengah-engah. Posisi ini hanya sedikit lebih dari 100 mil jauhnya dari batu Yansin. Dengan penglihatan mereka, tidak sulit untuk melihat batu Yansin dengan jelas di bawah magma. Bukit di permukaan batu hati yang terbakar tampaknya lebih seperti telur, dan masih merangkak dengan lembut. Ada beberapa retakan di bukit. Di antara celah-celah itu, gelap, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jika batu jantung yang terbakar adalah benda mati, itu mungkin hanya pengotor, tetapi batu ajaib seperti itu harus memiliki energi yang berbeda. Mo Zihua melihatnya sebentar dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melihat petunjuknya. Energi batu hati yang terbakar ini terlalu rumit. Jika kamu hanya mengandalkan penglihatan kamu, kamu tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Kalau begitu coba serang itu. Kata Su Yun. Menyerang. Mo Zihua terkejut, suhu batu jantung yang terbakar mengerikan pada 100 mil terakhir. Aku khawatir kita tidak bisa mengabaikannya sampai puncak Ling Xuan Gate ada. Kami hanya ingin mati di masa lalu, apalagi serang. Aku khawatir kamu tidak dapat menyentuh batu hati yang terbakar. Apakah kamu menggunakan pedang ki atau ki abadi? Itu belum tentu. Su Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang 2 bulanan dan menatap batu hati yang terbakar. Tangannya menempel pada gagang pedang, matanya sangat tajam, dan cahayanya yang berkilauan seperti arus listrik, langsung menyatu dengan pedang 2 bulanan itu. Dalam sekejap, tubuh pedang 2 bulanan meledakkan niat pedang kuat yang tak tertandingi. Gila, itu gila. Makna pedang yang dikumpulkan oleh roh abadi ini. Ini luar biasa. Ki abadi sangat kuat. Meskipun tidak sekuat pedang Yuming, aku khawatir itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pedang Yuming. Mo Zihua di dekatnya tercengang. Jika dia pernah bertarung dengan Su Yun sebelumnya, dia bisa melepaskan pedang yang begitu kuat yang berarti dia tidak tahan. Orang ini, prestasi seperti apa? Dapatkah aku mengatakan bahwa penilaian aku salah? Prestasinya pada dasarnya di atas aku. Jangan berpikir tentang bunga. 1387. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di sekitar. Su Yun langsung menghancurkan tubuh Presiden Xian. Bukankah dia ingin Presiden Xian menghidupkan kembali penguasa dunia? Apakah dia akan menyerah? Ini hanyalah hal yang tak terbayangkan. Semua orang tahu temperamen Su Yun dan mengatakan dia benar. Ini pasti tidak. Dia tidak buruk, tapi dia jelas bukan orang yang bisa berkorban untuk dunia. Jadi mengapa dia harus melakukan ini? Presiden Xian jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut, wajahnya bengkok, dan mulutnya mengaum. Bajingan, bajingan, ah. Kikiaunya menumpahkan darah, dan tubuhnya mulai pecah-pecah dan mulai terbang bersama angin sepoi-sepoi. Setelah hanya 10 napas, tubuhnya benar-benar menghilang. Puan yang mengendalikan seluruh negeri dongeng jatuh sepenuhnya. Dengan menghilangnya Presiden Xian, Xianting yang brilian juga telah menjadi debu sejarah dan tidak akan ada lagi. Hancur tubuh penjahat, dada Su Yun berfluktuasi hebat, dan napas yang baru saja dia desak membuatnya kewalahan. Su Yun. Orang-orang tidak dapat membenamkan diri dalam kegembiraan kematian Presiden Xian, dan bergegas ke arahnya satu persatu. Pedang ki yang ganas di tubuhnya semakin terkikis. Kamu harus segera menemukan roh pedang yang ganas dan memintanya untuk menyembuhkan Su Yun. Ayo. Jianzu berteriak dengan suara rendah. Roh pedang yang ganas. Di mana sekarang? Orang tidak mengerti. Tapi Jianzu mengerti.
Dia bertanya kepada Suyun, Suyun, di mana kamu menyembunyikan kotak pedang itu? Beritahu kami dengan cepat. Suyun mengerti arti Jianzu. Dia tidak bisa mati sekarang. Kalau tidak, siapa yang akan menghidupkan kembali Tuhan dunia? Patriark, kamu bisa memegang jiwa Tuhan untukku dulu. Suyun menoleh, menatap Patriark dan berkata perlahan. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Kepala Elang mengangguk. Terima kasih. Suyun tersentak dan tampak lega. Lalu dia berkata kepada Jianzu, kotak pedang sekarang ada di benua Tianwu. Ayo pergi ke Tianwu segera. Jianzu mengangguk dan kemudian memandang orang-orang di sekitarnya, semuanya, tetap di sini dan selesaikan hal-hal berikutnya. Suyun, aku bisa membawanya. Jangan khawatir. Puan Jianzu, kamu harus berhati-hati. Qin Qianlong dan yang lainnya sibuk. Jangan khawatir. Kata Jianzu. Kemudian dia memeluk Suyun dan langsung kabur. Begitu Presiden Xian meninggal, pola dunia peri telah benar-benar rusak. Meskipun pengadilan peri kejam dan menggertak orang-orang di dunia peri, keberadaannya memang memainkan peran tertentu. Setidaknya, tidak ada seorang pun di dunia peri yang berani bertindak sembarangan. Hukum peri yang nyata masih ada. Begitu Presiden Xian meninggal, Xianting runtuh. Mereka yang siap bergerak di dunia peri pasti tidak akan tenang, dan dunia peri masih akan bergejolak. Arti dari Jianzu sangat sederhana. Sejak Presiden Xian meninggal di tangan Suyun, Suyun harus menggantikan Presiden Xian dan menjadi penguasa antarmuka penindasan. Jika tidak, situasinya akan menjadi semakin sulit untuk dibersihkan. Di masa depan, berita bahwa Presiden Xian meninggal di tangan Suyun menyebar ke seluruh dunia. Berita luar biasa ini menyebar seperti api, dan reputasi Suyun bergema di seluruh dunia peri lagi. Setelah kematian Presiden Xian, kepala keluarga Elang Ilahi memimpin satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga Elang Ilahi ke Gunung Elang Ilahi untuk membangun kembali Gunung Elang. Yang Zi bertanya pada Xiang Yang tentang Suyun. Namun, Xiang Yang tidak tahu. Yang Zi harus kembali ke Gunung Elang dengan kekecewaan. Adapun sikap Kaisar Iblis di dunia Iblis dan orang-orang di dunia Iblis nyata, orang-orang juga tidak yakin. Namun, sikap Wei Ming adalah mengembalikannya ke dunia Iblis yang sebenarnya. Lagi pula, jalan Iblis tidak ingin terlibat dalam perselisihan di dunia peri. Namun, Raja Iblis mencapai kesepakatan dengan Presiden Peri. Meskipun kekuatan Iblis dikembalikan, Wei Ming tidak bodoh. Dia mengirim tim ke Iblis dan mengendalikan urusan Iblis sepanjang waktu. Kaisar Iblis memimpin tim kembali ke Iblis dan segera didorong ke posisi Master Iblis yang sebenarnya. Dunia Iblis dan dunia Iblis nyata juga bergabung. Meskipun Kaisar Iblis dan Wei sangat tidak puas dengan latihan Wei Ming, kekuatan mereka dihormati dan mereka harus mematuhinya. Di permukaan, dia juga memuja Suyun dan milik Suyun. Iblis Api Sein juga meninggalkan dunia peri dan kembali ke dunia Iblis yang sebenarnya. Dia harus menunggu seseorang, yaitu pedang Yuming, yang masih dalam keadaan tidak aktif. Pada awalnya, dia pergi dengan bantuan pedang Yuming dan fisik spesialnya. Sekarang, dia harus membalas kebaikan ini. Permaisuri dunia bawah terus tinggal di dunia bawahnya. Sekarang sesuatu terjadi pada pedang Yuming, dan si tampan dunia bawah menghilang. Posisi penguasa dunia bawah secara alami jatuh padanya. Tapi meski begitu, dia harus setia pada Suyun. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan Suyun. Tidak banyak iblis yang tersisa di kediaman rahasia. Mereka dipindahkan oleh 8 gigi dan terkonsentrasi di dunia iblis nyata untuk membangun kembali dunia iblis nyata. Tidak peduli seberapa bagus dunia peri, itu juga merupakan tempat bagi para dewa. Selain itu, kebanyakan iblis tidak mau tinggal di sana. Aku pikir begitu Presiden Xian meninggal, semua orang akan menjalani kehidupan yang damai. Setidaknya semua orang berharap begitu. Namun, itu menjadi bumerang. Sekelompok tamu tak diundang datang ke kediaman rahasia beberapa bulan setelah Suyun dibawa ke daratan Tianwu oleh Jianzu. Setelah kematian Presiden Xian, tempat ini juga dibuka. Meskipun Abadi datang mengunjungi Suyun sesekali, tidak ada yang menyangka bahwa sekelompok orang seperti itu akan datang. Pemimpinnya adalah pemimpin Qian Waitian, Qian Tian. Qin Qianlong dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan Qian Tian masuk. Meskipun Qian Tian hanya membawa lusinan orang, orang-orang ini masih tidak senang dengan itu. Di mana Tuan Su? Mengapa kamu tidak keluar untuk melihat para tamu? Lagi pula, apakah ini caramu ramah? Tidak sopan, bukan? Qian Tian berdiri di luar gerbang stasiun dan minum di dalam, tetapi suaranya sedikit sembrono. Qin Qianlong mengerutkan kening dan membawa Xing Bai dan Cai Tian keluar dari stasiun. Melihat Qian Tian, mereka semua terlihat buruk. 1000 pemimpin sekte, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Qianlong berkata dengan lemah. Aduh, pemimpin sekte apa? Surga sudah lama berlalu. Sekarang aku hanya seorang pria yang bekerja untuk orang lain. Mengapa pemimpin sekte harus mengatakannya? 1000 hari tersenyum. Sebelum dan sesudah. 3 pikiran Qin Qianlong berbeda. Qian Waitian harus melekat pada kekuatan yang kuat. Semua orang tahu ini, tetapi mereka tidak tahu siapa kekuatannya, siapa pemimpinnya, dan kepada siapa Qian Tian setia. Ada apa ketika kamu datang ke sini? Qin Qianlong tidak ingin menanyakan saat ini. Pada awalnya, Qian Tian menganggap semua orang sebagai musuh dan telah memperjelas posisinya. Bahkan jika mereka memiliki sikap buruk terhadap Xianting, mereka mungkin tidak bisa menjadi teman. Ribuan orang tidak ada di sini untuk masalah besar. Mereka hanya ingin memberitahu Tuan Su dan memintanya untuk mempertimbangkannya. Sudut mulut Qian Tian terangkat. Qin Qianlong mengerutkan kening dan merasa agak buruk.
Dia berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu punya kata? Apakah itu milik kamu atau orang dewasa di belakang kamu? Kekuatan Qiantian rendah dan levelnya tidak tinggi. Secara alami, dia tidak berani menunjukkan Lord Su. Ini adalah pendapat tuanku. Itulah yang kamu katakan. Aku akan memberitahu Lord Su. Qin Qianlong tenggelam. Oh, well, itu sama denganmu. Lagi pula, kalimat ini bukan hanya untuk Tuan Musu. Qiantian tersenyum, dan olok-olok di wajahnya sangat jelas, yang membuat Qin Qianlong dan yang lainnya tidak puas. Kamu memotong Presiden Xianting dan menghancurkan Xianting. Ini pencapaian besar untukmu. Namun, jangan berpuas diri. Bagaimanapun, di mata orang dewasa, Xianting hanyalah sarang semut dengan sejarah panjang. Sangat mudah untuk menghancurkannya. Sangat mudah untuk mengatakannya, lalu mengapa kamu tidak membunuh Presiden Abadi di awal? Xing Bai belak-belakan. Dia secara alami tidak senang ketika dia mendengar kata-kata Qiantian. Tetapi Qiantian tidak setuju dan melanjutkan, awalnya, Xianting masih memiliki nilai guna, tetapi aku tidak ingin dihancurkan oleh kamu. Ini bertentangan dengan keinginan awal kamu, tetapi tidak masalah. Yang mulia murah hati dan tidak akan peduli. Kesalahan kamu. Tentu saja, aku juga berharap kamu dapat menyerah kepada orang dewasa sesegera mungkin dan memprioritaskan orang dewasa. Dengan cara ini, rahmat dan bantuan kamu kepada kamu tidak akan sia-sia. Setelah berbicara lama, apakah kamu di sini untuk membujuknya untuk menyerah? Qin Qianlong mendengus. Qiantian membuat lingkaran yang begitu besar, tetapi pada akhirnya itu memiliki arti yang membuat orang memandang rendah dirinya. Kami bahkan tidak melihat seperti apa orang dewasamu. Bagaimana kami bisa menyerah? Ya, ribuan hari, cepat pergi dari sini. Kami tidak tertarik membuang-buang waktu denganmu di sini. Xing Bai dan Qiantian minum masing-masing, dan ketiganya sangat jijik dengan orang ini. Cahaya dingin melintas di mata Qiantian dan berkata sambil tersenyum, kali ini, aku datang untuk memperingatkan kamu untuk menunggu dan membujuk kamu untuk menunggu. Aku tidak akan datang untuk kedua kalinya atau mengatakannya untuk kedua kalinya. Keputusannya adalah di tangan kamu. Jika aku jadi kamu, sebaiknya aku melakukan penyelidikan dan mempertimbangkan apakah akan menyerah. Lagi pula, pilihan ini sangat penting dan dapat mempengaruhi hidup kamu. Jangan berpuas diri ketika kamu melakukan hal-hal kecil. T selalu bersamamu. Pikirkan lebih banyak. Jika kamu tertarik, kamu dapat menemukan aku di Guanglong Yuan. Setelah itu, Qiantian berbalik dan pergi dengan senyum bercanda. Guanglong Yuan. Ketika mereka mendengar tiga kata ini, mereka semua ketakutan. Qiantian, apakah dia terhubung dengan klan naga? Keluarga terbesar di dunia peri. Ketiga orang itu saling memandang, wajah mereka jelek, tetapi meskipun demikian, kata-kata Qiantian sangat merangsang mereka. Tidak heran Qiantian berani menjadi begitu sombong. Jika klan Shenlong berdiri di belakangnya, dia memang memiliki modal yang arogan. Namun, jika hanya ada satu klan naga, Su Yun pasti tidak akan takut. Dia khawatir tentang ribuan hari di belakang, tidak hanya klan naga, tetapi juga keberadaan lain yang lebih mengerikan. Tuan Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Qiantian. Pertama kembalilah dan diskusikan dengan Nona Sululo, lalu kirim seseorang ke daratan Tianwu untuk memberitahu Yang Mulia. Bagus. Ketiganya berbalik dan bergegas ke stasiun. 1388. Setelah Perang Xianting, Su Yun berhasil menghapus Presiden Xian, tetapi ia juga jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jianzhu segera membawanya ke benua Tianwu, menemukan puncak peri di mana Panjang Xianli berada, dan berhasil menghubungi Ling Qingyu di dalam kotak pedang untuk menyembuhkannya. Tetapi pada saat penyembuhan, Su Yun meminta Jianzhu untuk segera kembali ke negeri dongeng, memberitahu Xiang Yang, Qin Qianlong dan yang lainnya, dan membiarkan mereka segera merilis berita dan menghasilkan banyak uang untuk menemukan cara menyatukan kembali jiwa dan menghidupkan kembali Tuhan dunia. Kekuatan Su Yun segera dimobilisasi, dan berita itu menyebar ke seluruh dunia peri. Jangan bicara tentang peran penguasa dunia di Su Yun. Bicara saja tentang peran penguasa dunia dalam perang ini. Jika tidak ada penguasa dunia, Su Yun dan yang lainnya tidak akan pernah membunuh Presiden Xian. Xiang Yang juga mengerti maksud Su Yun. Semua hadiah yang dibagikan adalah harta yang berharga. Mari kita sisihkan 10 miliar koin abadi untuk saat ini. Ada lebih dari 30 harta dari makhluk abadi, iblis, dan hantu. Jika hal-hal ini diserahkan kepada abadi yang biasa-biasa saja, mereka bisa membuatnya tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Ini adalah sumber daya budidaya yang sangat besar. Negeri dongeng menjadi gelisah, dan sekte abadi besar dan kecil mulai bekerja untuk menemukan keajaiban menyatukan jiwa. Tak lama, Xiang Yang menerima berita dari abadi dari semua sisi. Dewa pergi ke stasiun untuk mengunjungi Xiang Yang dan yang lainnya setiap hari, dan stasiun menjadi ramai. Dengan kematian Xianting, banyak orang mulai menjadi tidak bermoral. Bagaimanapun, ada kendala Xianting di masa lalu. Orang-orang bahkan tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi sekarang mereka bebas bergerak dan tidak ragu-ragu. Runtuhnya Xianting yang tiba-tiba memberi kebebasan kepada para abadi, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa ada semua keuntungan tanpa bahaya, tetapi kelebihannya lebih besar daripada kerugiannya. Setidaknya, tidak ada ancaman di pihak Su Yun, dan dunia iblis yang sebenarnya juga akan berkembang. Ling Qingyu dengan hati-hati menyerap pedang ganas dari tubuh Su Yun, tetapi tidak membiarkan Su Yun pergi. Sebaliknya, dia mengatur dia di puncak peri untuk istirahat sementara.
Pada hari ini, Su Yun duduk sendirian di puncak tebing peri, menghadap matahari merah yang jatuh, tetapi ribuan perasaan memenuhi hatinya. Tanpa diduga, setelah aku meninggalkan daratan Tianwu, perubahan di sini mengguncang bumi dan aku tidak mengenalinya. Su Yun menatap tempat di kejauhan yang seharusnya menjadi sekte pedang ilahi, dengan perasaan berubah-ubah di matanya. Tempat ini, dia ingat. Perubahan hidup, segala sesuatu di dunia tidak dapat bertahan waktu, tidak ada yang abadi, tidak peduli siapa, cepat atau lambat, harus menerima dan menghadapi layu. Long Xianli perlahan keluar dari ruangan, menatap Su Yun dan membuka mulutnya dengan lembut. Ya. Su Yun menghela nafas, tetapi ada sedikit relaksasi dan senyum di wajahnya, kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Kita harus menghargai apa yang kita miliki sekarang. Tapi kamu belum berhenti, Long Xianli berkata dengan tidak sopan. Dia bisa melihat bahwa Su Yun sangat ingin kembali ke negeri dongeng. Su Yun terdiam. Di puncak peri, angin sepoi-sepoi bergoyang dan mengangkat rambut panjang mereka. Ketika aku memecahkan masalah penguasa dunia, aku akan hidup dalam pengasingan di sini. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan suaranya sedikit serak. Long Xianli sedikit terpana, dadanya berfluktuasi beberapa kali, dan berkata dengan suara rendah, di mana kamu bisa tinggal dalam pengasingan? Mengapa menggangguku di sini? Apa, benci aku? Su Yun menoleh dan menatap Xianli panjang sambil tersenyum. Melihat wajah tersenyum, Xianli lama mengingat apa yang telah dilakukan Su Yun padanya di masa lalu. Pipinya memerah, mendengus, dan berkata dengan marah, aku telah bermeditasi di sini selama bertahun-tahun. Aku bertanya pada diri sendiri bahwa pikiran aku telah membuat beberapa pencapaian. Aku tidak ingin kamu mengganggu suasana hati aku. Ini benar-benar penuh kebencian. Jadi, keadaan pikiranmu masih belum terlalu matang. Kamu, lama Xianli marah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Su Yun dalam kondisi buruk dan tidak bisa bertarung. Dia harus menyerah. Entah bagaimana, dia merasa bahwa pria ini seperti musuh bebuyutannya. Di depannya, tidak peduli seberapa baik dia akan benar-benar terganggu. Ya, jangan marah. Ini semua salahku. Su Yun berkata sambil tersenyum, berdiri dan berjalan ke Long Xianli. Ketika lama Xianli melihat ini, napasnya berantakan, dan dia sedang terburu-buru. Apa yang akan kamu lakukan? Dia sedikit takut. Harus dikatakan bahwa meskipun Su Yun terluka parah dan lemah, kekuatannya telah mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Su Yun hampir setara dengan dewa bagi mereka, yang sangat jauh. Jika Tuhan ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah menolak. Namun, Su Yun tidak sekotor yang dipikirkan Xianli selama ini. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, faktanya, di sini sangat bagus, Xianli. Sekarang hidup kamu adalah apa yang aku dambakan, jauh dari perselisihan dan tidak ada pembunuhan. Long Xianli mendengar suara itu dan tercengang. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, sepertinya kamu juga lelah. Aku lelah lebih awal. Dia menghela nafas berat, tetapi merasa lelah secara fisik dan mental pada saat ini. Dia bukan orang yang suka berkelahi dan berkuasa. Namun, kenyataan memaksanya untuk terus-menerus mendapatkan kekuatan dan kekuatan tertinggi. Niat awalnya tidak begitu, tetapi menjadi bumerang dan dia harus menempuh jalan ini. Kurasa kamu tidak hanya lelah sekarang. Setidaknya, kamu tidak bisa istirahat sekarang. Saat itu, sebuah suara melayang ke telinga Su Yun. Reputasi Su Yun Sun hilang, tetapi dia melihat Jianzu berbalik lagi dan menuju ke sini dengan pedang terbang. Sisu. Su Yun menelepon. Jianzu, mendarat di tanah, mengangguk pada mereka dan berkata dengan lembut, meskipun Presiden Xian sudah mati, masih belum ada kedamaian di dunia peri. Entah bagaimana, dunia peri menyebar kemana-mana. Kamu memiliki pedang yang ganas di tangan kamu. Jika kamu dapat merebut pedang sengit di tanganmu, kamu dapat mendominasi dunia dan menjadi penguasa dunia. Su Yun, ada banyak masalah sekarang. Apa? Su Yun tercengang. Ketika Presiden Keabadian terbunuh, tidak ada keabadian lain di sekitarnya. Siapa yang keluar dari berita ini? Dia bertanya dengan heran. Xiangyang, mereka menyelidiki. Mungkin itu senyum Dewa Pedang. Pedang Dewa tersenyum. Su Yun mengerutkan kening. Itu mungkin. Sekarang Presiden Xian telah jatuh, Pedang Dewa tersenyum. Sebagai orang setia Xianting, pikirannya secara alami penuh dengan cara menghidupkan kembali Xianting. Kesetiaannya kepada Xianting sudah dikenal oleh orang-orang di dunia peri. Alasan mengapa dia ingin merilis berita yang begitu kuat adalah karena dia juga memiliki niat untuk mengintip pedang ganas di tangan Su Yun. Bagaimana situasi di negeri dongeng sekarang? Su Yun bertanya dengan mendesak. Setelah berita yang kamu rilis keluar, sejumlah besar makhluk abadi pergi menemui Xiangyang setiap hari, tetapi beberapa dari makhluk abadi ini memang memiliki cara untuk menghidupkan kembali dunia penguasa Wan Hua dan datang dengan tulus, tetapi kebanyakan orang datang ke sini untuk menyelidiki kebenarannya. Dan kepalsuan dan mencari petunjuk tentang pedang yang ganas itu. Jianzu berkata dengan lemah dengan tangan di belakangnya. Su Yun mengerutkan kening mendengar suara itu. Masalah Xianting akhirnya terpecahkan, tetapi masalah pedang yang ganas adalah masalah. Su Yun, apa yang akan kamu lakukan? Jianzu menatap Su Yun dan wajahnya menjadi serius. Menurut pendapat Jianzu, pedang yang ganas adalah ancaman, dan Ling Qingyu juga merupakan ancaman.
Hanya dengan menghapusnya, kita dapat menghilangkan masalah di masa depan untuk selamanya, tetapi Su Yun tidak akan pernah mengizinkannya. Meski tahu, Jianzu masih ingin melihat sikapnya. Tentu saja, biarkan pedang ganas itu menghilang. Su Yun dan berkata, aku akan meninggalkan pandangan orang dengan kotak pedang. Tidak ada yang akan menemukan pedang yang ganas. Dengan cara ini, dunia bisa damai. Nenek moyang pedang mendengar suara itu dan menghela nafas sedikit. Kalau begitu, ya, dia berbalik untuk pergi, tetapi ketika dia pergi, dia berkata, tanah dongeng itu tidak damai. Meskipun kamu ingin mengambil pedang yang ganas itu, selama pedang yang ganas itu ada di sekitarmu, kamu akan jangan pernah diam. Selain itu, tampaknya ada kekuatan yang menyelidiki kamu dan bereaksi terhadap matahari. Qian Tian, pemimpin Qian Wei Tian, mengunjungi kamu beberapa waktu lalu dan berkata dia akan membawakan kamu sepatah kata pun. 1000 hari. Dengan apa? Dia memintamu untuk menyerah pada kekuatan di belakangnya. Menyerah? Ada begitu banyak sekte abadi di dunia peri, mengapa kamu ingin aku menyerah? Aku kira sebagian besar dari mereka datang untuk pedang sengit. Hati-hati, ada bayangan keluarga naga ilahi di belakang 1000 hari. Kamu sebaiknya pulih sesegera mungkin dan kembali ke negeri dongeng. Jianzu berkata, melangkah ke udara dan terbang. Aku mungkin tidak berada di negeri dongeng saat ini. Pedang roh di dalam kotak pedang memiliki banyak kehilangan dan nafas pedang yang ganas itu kuat. Tunggu sampai aku menemukan beberapa pedang roh untuk mengisi susunan segel di dalam kotak pedang. Kamu harus berhati-hati tentang negeri dongeng. Kata terakhir jatuh, dan sosok Jianzu tidak bisa dilihat. Ketika Jianzu pergi, Su Yun jatuh ke dalam meditasi. Klan naga kuno sama terkenalnya dengan klan elang, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan klan elang. Tanpa diduga, klan naga juga tertarik dengan pedang yang ganas. Meskipun pedang ganas membantumu memotong Presiden Xian, itu mungkin membawamu lebih banyak masalah daripada Presiden Xian. Naga terdekat Xian Li berkata dengan lembut. Su Yun menghela nafas, menoleh dan menatap Xian Li panjang dan berkata, aku ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kamu belum pulih, jadi kamu tidak harus pergi dengan tergesa-gesa. Terlebih lagi, bukankah ada seseorang yang menjaga dunia peri? Mengapa kamu begitu khawatir? Qin Qianlong, meskipun mereka memiliki kekuatan yang baik, mereka dapat menangani sekte abadi itu, tetapi jika mereka melawan kekuatan yang kuat seperti keluarga Shenlong, mereka tidak dapat melakukannya. Aku harus pergi sesegera mungkin sebelum situasinya terjadi. Telah berevolusi menjadi terlalu buruk. Terlebih lagi, aku harus berurusan dengan kebangkitan Tuhan. Dia mati untuk aku. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Su Yun berkata dengan serius. Long Xianli mengangguk dan tidak berbicara. Su Yun berbalik, lepas landas dan meninggalkan benua Tianwu. Jatuhnya Presiden Xian bukan berarti semua ini akan berakhir. Keberadaan pedang sengit telah sepenuhnya terungkap. Pedang yang mendominasi segalanya ini, seperti anggur yang paling indah, telah menarik air liur banyak orang, dan Su Yun akan menghadapi semakin banyak musuh. Dia tidak tahu bahwa tepat ketika dia berangkat untuk kembali ke negeri dongeng, para pahlawan di negeri dongeng telah bangkit, dan sebuah tim yang kuat telah melaju menuju perkemahan. 1389. Roh dikunci oleh 9 manik-manik angin suci, dan penguasa dunia masih memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Keluarga elang ilahi telah mengatur 2 orang untuk menjaga di sebelah 9 manik-manik angin suci. Bagaimanapun, ini adalah harta mereka, dan mereka tidak berani menganggapnya enteng. Setelah Su Yun bergegas kembali ke kediamannya, Xiang yang segera mengundangnya ke aula dewan dan mempresentasikan metode kebangkitan yang diselesaikan selama periode ini kepada Su Yun. Negeri dongeng itu luas, dan ada banyak orang aneh dan aneh. Ada fase ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Ada 7 atau 8 jenis sihir untuk menyatukan kembali jiwa, yang benar-benar di luar dugaan Su Yun. Su Yun mengambil informasi dari Xiang Yang dan melihatnya dengan cermat, tetapi setelah melihatnya satu persatu, wajahnya menjadi bermartabat. Meskipun ada seni menyatukan jiwa, kondisi di sini terlalu keras. Dan kebanyakan mantra belum tentu berhasil. Ada peluang, tingkat keberhasilan yang tinggi adalah 60%, dan yang rendah hanya 10%. Setelah gagal, harganya sama. Aku ketakutan. Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Su Yun meletakkan informasi itu dan bertanya pada Xiang Yang. Meskipun metode ini lebih canggih dari satu, semuanya memiliki risiko. Dia tidak ingin mengambil risiko. Tidak lagi. Xiang Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, faktanya, cara menyatukan kembali jiwa Yuan Xianting Tianzun juga memiliki kemungkinan gagal, tetapi kemungkinan kegagalannya sangat rendah, hanya 20%. Jika kamu dapat menemukan seseorang yang mahir dalam Taoisme sebagai Tianzun yang abadi, kamu mungkin juga memiliki sarana seperti itu. Namun, meskipun dunia peri itu besar, tidak banyak orang yang mahir dalam Taoisme. Bawahan mereka telah menemukannya selama beberapa dekade, tetapi sia-sia. Kerja keras. Su Yunxin tidak mau. Dia mengepalkan tinjunya diam-diam, tapi membenci ketidakberdayaannya. Xiang Yang memandang Su Yun dengan hati-hati dan berkata, Tuan, kita tidak punya banyak waktu. Jika kita tidak membaca mantra dan berkumpul bersama, aku khawatir penguasa dunia 10.000 Tiongkok akan putus asa. Tapi probabilitas tertinggi hanya 60%, dan risikonya terlalu tinggi. Menyatukan kembali jiwa adalah sarana untuk mengubah hidup melawan surga. Bagaimana bisa sempurna? Bahkan jika Xianting Tianzun ada di sana, itu pasti berisiko.
Jalan Xiangyang. Su Yun terdiam. Tapi saat itu, seorang penduduk abadi tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa, berlutut dengan satu lutut dan bergegas ke beberapa orang. Tuan, hal besar itu buruk. Ada sekelompok naga di luar. Naga. Su Yun bangkit dan mengerutkan kening, orang-orang dari klan naga. Ya, mereka secara langsung mengendalikan gerbang kediamanku, membunuh yang abadi, dan mengancam jika kamu tidak keluar dan menemui mereka, mereka akan mulai menyerang. Pria itu berteriak panik. Betapa sombongnya. Xiangyang mau tidak mau berkata. Menyerang, menghancurkan stasiun. Mengapa orang naga begitu kuat? Apa tujuan mereka? Dan apakah klan Shenlong terlalu impulsif? Negeri dongeng itu sangat besar, dan ada banyak keluarga potensial di zaman kuno, tetapi yang terkuat adalah dua. Salah satunya adalah keluarga Elang, dan yang lainnya adalah keluarga naga. Keluarga Shenlong rendah hati. Meskipun mereka tidak keluar dari gunung sesering keluarga Shenying, mereka tidak menunjukkan gunung dan kebocoran air tidak peduli apa yang mereka lakukan, dan jarang campur tangan dalam perselisihan antara makhluk abadi di luar. Keluarga Shenlong sangat kaya, dan kekuatan orang-orang dalam keluarga tidak lemah. Setidaknya keluarga Shenying tidak akan pernah menjadi lawan dari keluarga Shenlong. Namun, meski begitu, kekuatan Su Yun tidak sepele saat ini. Dunia bawah, dunia iblis sejati, jalan jahat dan kekuatan besar dunia peri telah melampaui keluarga Elang. 8 Gigi mengirim pesan beberapa waktu lalu. Iblis-iblis besar yang tersembunyi di dunia peri telah menemukan berita tentang Santo Iblis. Sekarang telah mencapai titik yang sangat kritis. Jika mereka berhasil, Santo Iblis juga dapat dibangkitkan. Jika iblis besar ini berjalan dengan baik, Su Yun akan lebih kuat dengan bantuan Santo Iblis dan sekelompok iblis besar. Dan pedang Yuming akan berubah dengan sukses dan pulih. Su Yun tidak kekurangan ahli. Dia hanya keluarga naga. Beraninya dia menyerangnya kecuali ada kekuatan yang lebih kuat di belakang klan naga. Xiangyang telah pergi untuk memberitahu Wei Ming, Kai Tian dan yang lainnya bahwa mereka sedang sibuk mempersiapkan diri, sementara Qin Qianlong, Xing Bai dan Wu Mian telah keluar bersama Su Yun. Saat ini, tidak ada seorang pun di gerbang bekas stasiun yang ramai. Yang abadi bersembunyi jauh atau bersembunyi di gerbang stasiun. Tidak ada yang berani berkeliaran di luar. Su Liuluo memimpin beberapa pemain bagus, berdiri di gerbang melawan orang-orang naga itu. Di luar tanah, puluhan naga raksasa dengan panjang tubuh 100 kaki terbang di langit. Langit penuh dengan sosok besar mereka, dan tubuh naga ilahi ini juga berbeda, sekitar 4 sudut, sekitar 6 sudut, jumlah cakar tajam dan ketebalan sisik juga berbeda. Mereka memiliki warna yang berbeda dan memancarkan cahaya, yang sangat misterius. Namun, naga-naga ini tampaknya bukan yang paling kuat, karena di depan mereka masih ada sekelompok orang, yang semuanya setengah baya atau tua. Di depan mereka adalah seorang lelaki tua dengan tongkat coklat dan rambut putih tipis. Pria tua itu mengenakan jubah hijau dengan pola naga tercetak di atasnya. Matanya hijau dan napasnya tertahan. Dia seperti dewa yang berdiri di depan semua orang. Hanya dengan melihatnya, dia memiliki perasaan yang dalam dan mengejutkan. Seberapa kuat? Su Yun mengerutkan kening. Dia takut kekuatan lelaki tua itu harus berada di level pemimpin klan Elang dan leluhur pedang. Kultivasi Su Liuluo tidak tinggi. Dia tidak bisa mendukung sekelompok orang kuat seperti itu. Wajahnya pucat dan mulutnya bahkan mengeluarkan darah. Jika para ahli di belakangnya tidak mencoba yang terbaik untuk menahannya dengan napas, aku khawatir dia akan pingsan. Ryulo, kembali dulu. Su Yun melangkah maju dan berteriak dengan suara rendah. Dia mengerti mengapa Su Liuluo bersikeras. Dia tidak ingin Su Yun kehilangan momentum. Su Yun juga terkejut bahwa Su Liuluo bersikeras sampai sekarang. Sepertinya aku telah meremehkannya, hati-hati, kakak, kata Su Liuluo lemah. Dia mundur setengah langkah, tetapi akhirnya dia tidak mendukung. Dia tidak sadar, rubah Qian Mei di belakang maju beberapa langkah, memeluk tubuhnya yang halus dan melompat ke belakang. Su Yun menoleh dan menatap orang-orang naga di depannya, tetapi melihat sosok yang akrab di antara mereka. 1000 hari, Su Yun berbicara dengan lemah, Tuan Su. Aku sudah lama tidak melihat kamu. Aku tidak berharap kamu melakukan hal besar setelah perpisahan terakhir. Kamu menjungkir-balikan hegemoni Xianting di dunia peri. Kita harus melakukannya menyapamu di sini. Prestasi besarmu akan dicatat dalam sejarah dunia peri untuk disembah oleh generasi mendatang. Qian Tian tersenyum perlahan dan memberikan hadiah kepada Su Yun. Penghancuran Su Yun atas Xianting telah menyebar ke seluruh negeri dongeng. Keabadian yang tak terhitung jumlahnya menghormati dan takut akan hal itu. Dia adalah kekuatan yang baru bangkit dan kekuatan yang baru bangkit. Namun, penekanan Qian Tian juga menyiratkan bahwa Su Yun terlalu tajam dan rentan terhadap tekanan. Ada banyak musuh di Xianting, tetapi ada juga banyak teman. Setidaknya sekarang, Su Yun masih memiliki banyak musuh yang harus dihadapi. Lord Qian Tian memujinya dengan salah. Buku sejarah tidak pantas mendapatkannya. Terlebih lagi, Su Yun tidak melakukan apapun untuk menumbangkan pengadilan abadi. Bukankah Qian Waitian kamu juga melakukan banyak upaya? Su Yun berkata dengan lemah, bagaimana hal yang dilakukan oleh Qian Waitian ini dapat dibandingkan dengan pekerjaan besarmu, Tuan Su. Qian Tian sepertinya berpikir membosankan untuk terus membicarakan topik ini. Dia juga melihat bahwa lelaki tua di sebelahnya tampak sedikit tidak senang dan tampak tidak sabar. Dia segera tersenyum dan berkata, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu hari ini. Sebaiknya kita membicarakan gosip ini lain kali. Meskipun Qian Tian mengatakannya dengan lembut, dia sangat tidak sopan. Gosip, Su Yun menumbangkan Xianting. Apakah itu hanya gosip? Dan Qian Tian bahkan lebih tidak sopan.
Alih-alih berkonsultasi dengan Suyun, dia berkata kepadanya secara langsung. Ini sepertinya kata yang hanya digunakan oleh atasan kepada bawahan, bukan? Suyun mengerutkan kening, tetapi tetap tenang. Namun, harga diri Qiantian mengejutkannya, kami datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu, aku harap kamu, Suyun, dapat tunduk pada penguasa kegelapan kami, bergabung dengan dewa abadi kami dan melayani kami. Qiantian berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak sengaja menunjukkan sikap bangga, penghinaan dan ejekan di matanya jelas ditangkap oleh Suyun. Suyun mencari selama 1000 hari dan pandangannya jatuh pada lelaki tua di sebelahnya. Yang mulia, naga hijau tetua klan naga. Pria tua itu mendengus dan berkata dengan tidak sabar, aku menyarankan kamu untuk kembali kepada aku dengan cepat agar tidak memulai. Akan ada mayat di mana-mana. Tetua klan naga bernama King Long berbicara dengan tidak sopan. Dia tidak memperhatikan Suyun, yang membunuh Presiden Xian. Menurut sikapnya, Suyun sebagian besar beruntung. Kalau tidak, bagaimana mungkin pemuda yang tidak memiliki napas yang kuat menghancurkan Presiden Xian yang mengerikan? Orang-orang di tingkat ini tahu kekuatan Presiden Xian. Bahkan Penatua King Long sangat takut pada Presiden Xian. Akankah pemuda ini memiliki cara seperti itu? Penatua King Long tidak mau berbicara omong kosong dengan Suyun, jadi dia menjelaskannya. Suyun mengerutkan kening mendengar suara itu. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan tidak sopan, bagaimana kamu bisa percaya diri dan berani mengatakan kata-kata seperti itu? Mendengus, aku pikir kamu bodoh. Aku akan memberi kamu setengah kolom waktu dupa untuk memikirkannya dan memberi aku jawabannya dengan cepat, jika tidak, aku akan memulai serangan. Jangan salahkan klan naga kami karena hilangnya nyawa pada saat itu. Nada seperti itu sangat kuat, tetapi keluarga naga melakukannya memiliki modal untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Sebagai keluarga besar kuno, keluarga naga memiliki fondasi yang dalam, kekuatan yang kuat, dan warisan yang kuat, yang sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Lang dupa setengah kolom. Aku kira tidak demikian. Melihat bahwa pihak lain tampaknya tidak ingin berbicara dengannya, Suyun bernegosiasi dengan dirinya sendiri dengan nada memerintah. Dia segera mengerti maksud orang-orang ini, langsung mengeluarkan pedang 2 bulanan, mengarahkan ujung pedang ke yang lama. Pria, dan berkata dengan dingin, jika kamu pikir itu lebih baik daripada Presiden Xian, ayolah, aku akan melihat apa yang kamu miliki klan Shenlong. Suara itu jatuh, dan sejumlah besar tokoh bermunculan di kamp. Mereka semua ahli sekte abadi, padat seperti belalang, mengepung orang-orang naga. 1390. Yang paling dibenci Suyun dalam hidupnya adalah ancaman, terutama sikap tinggi orang-orang ini, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak membunuh pengadilan abadi demi dunia abadi, dalam hal apapun, para abadi inilah yang diuntungkan, tetapi aku tidak berharap bahwa mereka berlari keluar untuk membuat masalah dan meminta diri mereka sendiri untuk menyerah saat ini. Bagaimana orang tidak marah? Ketika aku mengepung Presiden Xian, aku tidak melihat di mana orang-orang ini berada. Melihat reaksi Suyun yang begitu sengit, Qiantian berkata dengan dingin, Tuan Suyun, jangan keras kepala. Mungkin kamu tidak tahu banyak tentang dewa abadi kami, tetapi aku ingin memperingatkan kamu bahwa mudah bagi kami untuk menghancurkan peri. Pengadilan, meskipun kamu beruntung untuk menghancurkan pengadilan peri, itu tidak berarti kamu dapat mendominasi dunia peri. Tuhan Langit Gelap, penguasa para dewa dari segala usia, akan membawa kita ke kehidupan abadi. Jika kamu bersedia untuk meninggalkan kegelapan ke terang dan kembali ke langit gelap Tuhan, kamu pasti akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Bukankah lebih baik dari pencapaian kamu saat ini? Itu terdengar tinggi. Suyun mendengus, apakah aku tidak tahu apa yang kamu gambar dalam lingkaran sebesar itu? Jangan menggunakan kata-kata yang tidak berguna untuk membujukku untuk menyerah. Jika kamu ingin bertarung, ayo. Orang-orang ini tiba-tiba muncul saat ini. Mereka hanya serakah untuk pedang sengit di tangan Suyun dan rumor dunia menghancurkan pedang ilahi. Semua orang di dunia peri tahu itu. Setelah kotak pedang tak terbatas menyegel pedang sengit, leluhur pedang menghilang dengan kotak pedang. Berapa banyak orang di dunia peri yang mengikuti jejaknya tanpa istirahat. Sekarang pedang sengit muncul kembali, orang-orang ini tidak terburu-buru seperti memukuli darah ayam. Tidak heran orang-orang ini memandang rendah Suyun. Menurut pandangan mereka, Suyun dapat mengalahkan Presiden Xian dengan pedang yang ganas. Ini bukan keterampilan yang nyata. Bagaimana bisa seorang pria dengan asal yang tidak diketahui tiba-tiba menghancurkan Presiden Xian? Itu harus bergantung pada hal-hal asing. Betapa sombongnya. Mendengar ini, King Long segera menjadi marah, kamu pikir kamu ini apa? Setelah kehancuran Xianting, apakah kepercayaan diri berkembang seperti ini? Aku tidak tahu apakah ada seseorang di luar sana. Setelah itu, naga hijau langsung bergegas dan meraih Suyun dengan satu cakar. Tidak ada tanda-tanda gerakan seperti itu. Itu berarti serangan diam-diam. Wajah Suyun tiba-tiba berubah. Napasnya lemah dan cederanya belum pulih. Pihak lain jelas mengetahuinya, tetapi dia masih memilih untuk melawannya saat ini. Dapat dilihat betapa tidak tahu malunya pihak lain. Namun, dunia begitu kejam. Kamu lemah dan harus diganggu. Tidak ada alasan untuk berbicara. Kebenaran didasarkan pada kekuatan mutlak. Namun, Suyun tidak menunjukkan kelemahan. Pada titik ini, jika dia mundur, orang akan terkejut. Di masa depan, dia akan menderita kerugian besar jika dia benar-benar menghadapi para dewa abadi. Segera, dia melompat dan meninju naga hijau itu. Semua momentum pecah, dan darah di tubuhnya mendidih. Beban yang begitu berat membuatnya pucat, tetapi dia tidak takut dan langsung meledakkannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
Naga hijau itu sangat marah. Cakar ini tidak meninggalkan tangan di masa lalu. Bang! Bagian depan tinju bertabrakan dengan bagian depan cakar, dan kekuatan yang melonjak mulai bekerja pada tubuh mereka. Su Yun hanya merasakan tubuhnya bergetar, terutama tidak nyaman. Melihat naga hijau, itu tidak berdampak. Meskipun kekuatan Su Yun kuat, tubuhnya lebih menakjubkan. Kekuatan ini tidak bisa mengguncangnya. Tapi begitu, naga hijau mendengus, lalu berusaha sia-sia dan meraung. Keluar. Kekuatan yang melonjak menghantam Su Yun dengan keras di sepanjang bagian depan cakar. Tetapi tepat pada saat kritis ini, kekuatan suci misterius tiba-tiba mengalir dari tubuh Su Yun ke tinjunya dan mengenai ujung cakar naga hijau. Kekuatan suci ini sekuat bambu, dan semua kekuatan naga hijau melawan. Tubuh naga hijau itu bergetar hebat 2 kali. Tanpa diduga, itu diledakkan kembali oleh kekuatan suci dan terbang ke belakang. Setelah mendarat, itu tidak berdiri kokoh dan hampir jatuh. Lebih tua. Orang-orang di belakang bergegas untuk menahannya. Tidak. Naga hijau memelototi Su Yun dengan marah, mengibaskan orang-orang di sekitarnya, dan mendengus kekuatan ilahi. Aku juga, datang lagi. Datang lagi. Su Yun tidak bodoh dan berkata dengan dingin, aku baru saja bertarung dengan Presiden Xian. Aku terluka, tetapi kamu memaksa aku untuk bertarung ketika aku terluka. Kamu klan naga sangat kuat, hanya menggertak beberapa orang yang terluka, mengambil keuntungan dari yang lain. Ganas, hebat. Ya, terima kasih telah menjadi setenar keluarga Elang. Aku pikir lebih baik klan Elang berada di atas kapal. Kalian klan naga hanyalah orang-orang yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Xing Bai di sebelahnya sama sekali tidak sopan. Dia langsung membuka suaranya dan berkata, Penatua, kamu, King Long sangat marah. Melihat situasinya, Qiantian mengalihkan pandangannya dan dengan cepat membuka mulutnya, Su Yun. Jangan gila, jika kamu benar-benar ingin bertarung dengan tetua naga hijau, kamu sama sekali bukan lawannya. Jangan terbawa suasana. Dengan mengambil keuntungan darinya, sangat mudah bagi tetua naga hijau untuk menghancurkanmu. Aku pikir kamu lebih baik menuruti, jangan sampai kamu benar-benar memulai, kamu tidak akan terlihat sangat baik. Bah, tanpa menunggu Su Yun berbicara, Xing Bai berteriak lagi, tetua naga hijau macam apa yang benar-benar kuat. Bisakah kamu lebih baik dari Presiden Xian? Presiden Xian mati di tangan orang dewasaku. Apakah kamu takut mati? Wom, jika kamu berbicara besar, kamu tidak akan takut untuk menjulurkan lidahmu. Bajingan, orang-orang dari keluarga naga tidak bisa tidak marah satu persatu. Pusinan naga yang terbang di seluruh langit meraung dan kekuatan naga berdesir, yang membuat Yang Abadi pucat dan gemetar. Dalam hal gengsi, Su Yun akan dikalahkan. Namun, Su Yun tidak takut. Bahkan jika dia kehilangan segalanya, dia tidak bisa kehilangan hatinya. Apakah Tuan Su benar-benar kuat? Aku tidak percaya. Penatua King Long tampaknya mengambil kesempatan, memulihkan ketenangan, dan berkata dengan lembut, mengapa tidak? Karena Tuan Su Yun sangat percaya diri, lebih baik bersaing dengan naga kita. Keluarga, jika kamu menang, keluarga naga kami tidak akan lagi mengganggumu. Jika kamu kalah, kamu semua akan menyerah pada dewa abadi kami. Bagaimana menurutmu? Su Yun mengerutkan kening. Apa? Tidak berani. Itu hanya gerombolan. Mereka memiliki sedikit keberuntungan. Mereka sangat berpuas diri. Begitu, ada juga orang yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Aku menunggu naga itu. Bagaimana aku bisa membuang-buang napas dengan sekelompok badut seperti itu? Bukankah lebih baik membunuh jenderal secara langsung dan membunuh pria sombong itu? Orang-orang naga itu berteriak, suara mereka sangat arogan. Begitu Qiantian mendengar ini, dia langsung tertarik. Usulan King Long sangat bagus. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan. Mari kita lihat apakah Su Yun setuju. Jika tidak, para dewa abadi juga akan memiliki alasan untuk mempermalukan keluarga naga dan Long Wei. Aku percaya orang-orang di negeri dongeng tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah membuat hal-hal seperti ini. Jika dia berjanji, Su Yun tidak akan hidup selama beberapa hari. Su Yun tidak mengerti kebenaran ini. Alasan mengapa keluarga naga tidak menyerang sebenarnya karena mereka belum menemukan alasan yang lebih baik. Karena mereka berani datang, mereka percaya bahwa mereka juga telah menyelidiki detail Su Yun. Su Yun yakin bahwa kekuatan di tangannya bukanlah lawan para dewa abadi untuk saat ini. Setidaknya setelah banyak perang, luka banyak orang belum pulih, pedang Yuming, iblis Woyan Sein dan Ratu Dunia bahwa semua perlu waktu untuk menyesuaikan keadaan mereka. Selain itu, Santo Iblis dan iblis-iblis besar itu, jika mereka bertarung dengan para dewa abadi saat ini, dia akan sangat menderita. Oke, kalau begitu, aku akan bertarung. Su Yun mengangguk. Dia tidak punya pilihan dan tidak ada alasan untuk takut perang. Menyegarkan. Penatua King Long tertawa. Bagaimana cara bertarung? Tanya Su Yun. 10 hari kemudian, di puncak langit, keluarga naga kami akan menunggumu di sana. Masing-masing pihak mengirimkan kontestan untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Hidup atau mati. Penatua King Long tersenyum, tetapi matanya dingin. 10 hari. Su Yun menolak, dan Leng Ham berkata, aku tidak bisa pulih dalam 10 hari. Apakah terlalu pendek? Berapa lama kamu akan pergi? Setidaknya setengah tahun, Su Yun berteriak. Setengah tahun. 1000 hari kemudian, dia mengerutkan kening, itu terlalu lama. Kita tidak bisa menunggu. Hanya 10 hari. Oh, tidak bisa menunggu.
Apakah kalian orang-orang dari klan naga suka mengambil keuntungan dari bahaya orang lain? Sepertinya aku perlu memberitahu yang abadi dari dunia peri tentang masalah ini dan membiarkan semua orang berkomentar. Su Yun bersenandung. Setelah keluar, wajah keluarga Shenlong tidak akan ada. Para dewa abadi tidak peduli dengan wajah mereka. Su Yun tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa semua orang dari keluarga Shenlong adalah pria berwajah baik. Memang. Bagus. Setengah tahun adalah setengah tahun. Penatua Qinglong mendengus, aku harap kekuatanmu akan lebih kuat daripada mulutmu. Setelah itu, pria itu berbalik, lepas landas dan melarikan diri ke kejauhan. Naga lainnya juga mengikuti. Qiantian memandang Su Yun dengan makna yang dalam, mengangkat senyum aneh di sudut mulutnya dan terbang menjauh. Tuanku. Ketika orang-orang ini pergi, Qin Qianlong dan yang lainnya segera bergegas. Tuan, apa yang harus aku lakukan? Setelah setengah tahun, aku khawatir kita tidak bisa mengalahkan klan naga. Kata Qin Qianlong dengan wajah pahit. Apa? Tidak percaya padaku? Su Yun berkata sambil tersenyum, kekuatan Qinglong, tetua keluarga naga, sama seperti ini. Jika aku bertarung melawannya, aku juga memiliki peluang untuk menang. Mengapa khawatir? Bagaimana jika klan Shenlong mengirim pemimpin klan untuk bertarung denganmu? Xing Bai bertanya dengan hati-hati. Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, meskipun klan naga tampaknya berlindung pada seseorang sekarang, naga itu adalah naga. Mereka harus memiliki harga diri mereka sendiri. Jika pemimpin klan dimobilisasi karena ini, wajah naga klan akan benar-benar menghilang. Su Yun berbalik dan berjalan menuju stasiun. Aku akan diam dan mengirim beberapa pil ke tempat kultivasiku. Selain itu, aku akan menyiapkan 1 miliar sen untuk aku makan. Ya. Qin Qianlong segera bersiap. Setengah tahun tidak lama atau pendek, tetapi berita itu menyebar ke seluruh dunia peri dalam beberapa hari. Untuk sementara waktu, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya menatap kepala ini. Mereka juga bertanya-tanya siapa yang suci dan seberapa kuat kekuatannya. Apakah dia benar-benar membunuh Presiden Tuan yang arogan abadi? Gosok mata dan tunggu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.